Ada krisis di Kremlin. Orang dalam yang lebih tahu baru saja mengakui sesuatu yang tak terbayangkan. Ada hal besar di Rusia yang rusak dan tak bisa diperbaiki. Orang dalam tahu hal yang tidak diketahui Putin. Pemimpin Rusia terjebak dalam perang yang mustahil dimenangkan. Setiap hari perang Ukraina berlangsung adalah hari ketika Putin menjerumuskan negaranya semakin dalam ke lubang hitam keputusasaan. Putin tak bisa berhenti, tapi Rusia tak mampu berperang. Tidak ada jalan keluar karena Putin telah menciptakan Rusia yang tak bisa bertahan lama. Bagaimana Rusia bisa sampai di sini? Kami akan menjawab pertanyaan itu setelah membahas pendapat orang dalam soal negara mereka. Para orang dalam mengungkapkan bencana di hadapan Putin. Anggaran Rusia tak lagi sanggup membiayai perang yang dimulai Putin. Perpecahan internal terjadi di Kremlin karena ekonom dari Kementerian Keuangan dan Bank Sentral Rusia memperingatkan bahwa invasi berkelanjutan ke Ukraina akan membuat defisit anggaran negara membengkak dan sulit diperbaiki. Defisit sudah tampak buruk bagi Rusia. Selama 4 bulan pertama tahun 2026, Kementerian Keuangan Rusia melaporkan bahwa defisit telah meningkat menjadi 5,8 triliun rubel yang setara dengan sekitar 80,6 miliar dolar. Itu sudah buruk. Tapi jadi lebih parah saat Anda tahu, kementerian yang sama memproyeksikan defisit 3,7 triliun rubel sepanjang tahun. Saat ini, defisit anggaran negara Rusia mencapai 2,5% dari produk domestik bruto atau PDB-nya. Dan tampaknya tidak ada cara bagi Rusia untuk pulih kecuali Putin mengakhiri perangnya. Itulah masalahnya, Putin tidak akan berhenti karena itu dia terjebak. Pejabat ekonomi mendorong Kementerian Pertahanan memangkas anggaran untuk meringankan beban keuangan Rusia akibat invasi Putin. United 24 Media melaporkan bahwa dorongan ini mendapat perlawanan hingga Rusia terpaksa menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonominya untuk tahun 2026 menjadi hanya 0,4%. Rusia sedang berada di ujung tanduk dan akan segera terpotong. Resesi mengancam saat stagnasi tiba. Dan bukan hanya para pejabat di Kremlin yang berteriak kepada Putin untuk membuka matanya dan melihat situasi yang telah ia ciptakan di negaranya sendiri. Para pemimpin bisnis juga memberi sinyal bahwa satu-satunya cara bagi Rusia untuk bisa kembali ke jalurnya adalah jika Putin mengakhiri perang. Seruan-seruan ini jarang disampaikan secara langsung. Namun, Anda bisa melihat sentimen di antara para pemimpin bisnis Rusia jika Anda cukup jeli memperhatikannya. The New Voice of Ukraine melaporkan komentar yang dibuat oleh seorang eksekutif perusahaan senior yang mengatakan bahwa satu pandangan pada pasar saham sudah cukup untuk memberitahu Anda semua yang perlu diketahui tentang apa yang dipikirkan para pemimpin bisnis Rusia mengenai invasi tersebut. Kenaikan dan antusiasme di pasar saham Rusia usai kabar positif tentang pembicaraan damai Ukraina yang dimediasi Amerika Serikat menunjukkan jawaban sebenarnya, kata eksekutif itu. Pesannya jelas, ekonom Kremlin ingin perang segera selesai atau Putin mengurangi belanja pertahanan untuk meringankan beban. Para pemikir besar Rusia menyampaikan seruan serupa lewat tindakan mereka saat menghadapi kenaikan pajak, investasi menurun, suku bunga 14,5%, dan tak ada ide baru dari Kremlin. Bagaimana respons Putin atas semua ini? Dia ingin mengeluarkan lebih banyak untuk perangnya. Setiap seruan yang disampaikan oleh mereka yang bisa melihat bencana yang menanti Rusia sedang ditolak oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Pejabat militer mengikuti perintah Putin tanpa memikirkan rakyat atau bisnis, hanya terus menggelontorkan dana ke perang yang sia-sia. United 24 Media melaporkan Kementerian Pertahanan Rusia meminta tambahan dana karena diperkirakan kekurangan hingga 3 triliun rubel, sekitar 41,7 miliar dolar pada 2026. Kementerian itu juga menyebut ekonomi buatan Putin sebagai alasan mereka perlu lebih banyak dana. Kontrak militer mendominasi Rusia di era Putin. Jika Kementerian Pertahanan mengurangi pengeluaran, kontrak berkurang, dan beberapa perusahaan berkembang di Rusia bisa runtuh seperti yang lain. Putin telah menciptakan jebakan untuk dirinya sendiri. Jika dia mundur dari perang, dia mungkin punya peluang untuk menyelamatkan ekonomi Rusia. Tetapi penghinaan akibat kegagalannya akan melemahkan basis kekuasaannya sampai pada titik di mana dia akan lebih rentan daripada sebelumnya. Jika dia terus melanjutkan perang dan menambah dana untuk kontrak militer, Rusia justru melemah, sementara Ukraina mengambil inisiatif menjelang akhir paruh pertama 2026. Rusia hanya mendapat sedikit keuntungan dan malah kehilangan wilayah di beberapa area. Dalam laporan tanggal 1 Juni, Institute for the Study of War atau ISW menyoroti masalah utama Putin.
ISWA mengamati bukti untuk menilai bahwa pasukan Rusia menguasai atau menyusup ke 40,64 km persegi antara Desember 2025 dan Mei 2026. Namun menurut think tank itu, pasukan Rusia kehilangan 281,1 km persegi pada periode yang sama jika hanya menghitung wilayah yang mereka kuasai. Stagnasi di medan perang menyebabkan rekor kematian tentara Rusia. Ukraina menyebut Rusia kehilangan lebih dari 35.000 tentara per bulan pada Maret dan April. Dengan angka korban harian yang berkisar sekitar 1.400 orang menjelang akhir Mei, kemungkinan kita akan melihat angka yang serupa atau bahkan lebih besar untuk bulan tersebut. Rusia menukar semua tentara yang tewas ini demi keuntungan kecil di timur Ukraina, bahkan menderita kerugian besar di selatan. Jumlah personel ini sulit dipertahankan. Putin sebenarnya tak pernah peduli pada korban perang ini. Yang perlu dia khawatirkan justru dampak tindakannya pada Rusia demi mempertahankan perang. Semua orang tahu Putin terjebak dalam perangkap. Namun pemimpin Rusia tetap memaksa dan situasi Rusia saat ini sudah menunjukkan masa depan negaranya. Kami telah membahas beberapa hal seperti defisit anggaran naik dan ekonomi stagnan. Para pejabat dan pemilik bisnis yang secara praktis memohon kepada Putin untuk menghentikan perangnya agar Rusia punya kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, rencana Rusia saat ini tidak berjalan lancar. Saat pejabat menyusun anggaran negara 2026, mereka menyadari ada 1,2 sampai 1,5 triliun atau 20,6 miliar dolar terutama akibat pengeluaran militer. Kesenjangan itu sudah melebar menjadi jurang yang menganga. Dan itu hanya akan semakin besar seiring Putin mengorbankan lebih banyak tentara dan peralatan untuk perang. Putin mungkin mengira bisa mempertahankan ini lewat pertumbuhan sektor pertahanan Rusia, tapi dia tidak bisa. Juru bicara melaporkan sektor itu kini tidak berkembang sepesat sebelumnya. Selama beberapa tahun pertama invasi, industri pertahanan negara Rusia tumbuh sekitar 30%. Itulah sebabnya Rusia tampak sehat secara ekonomi hingga akhir tahun 2024. Sekarang, sektor-sektor yang terkait dengan militer Rusia hanya diperkirakan akan mencatat pertumbuhan di kisaran 4% hingga 5%. Itu berarti mereka pada dasarnya sudah mencapai puncaknya, dan setelah ini semuanya akan menurun. Dan ekspansi PDB sebesar 0,4% yang kami sebutkan sebelumnya, itu seharusnya 1,3% sebelum Kementerian Ekonomi Rusia terpaksa menurunkannya. Dana kekayaan nasional Rusia sekarang 60% lebih rendah dari tingkat sebelum Putin melancarkan invasinya. Defisit anggaran negara kini hampir mencapai 3,8% dari PDB, angka yang pernah terjadi saat pandemi COVID-19 dan dulu dianggap bencana, namun kini mungkin jadi normal baru bagi Rusia. Namun, pengeluaran pemerintah tetap meningkat. 4 bulan pertama tahun 2026, Kremlin menghabiskan 16% lebih banyak dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Bahkan ketika gelembung ekonomi Rusia pecah, pengeluaran untuk pengadaan pemerintah naik sebesar 41%, lapor sang negarawan. Ini adalah respons Putin. Biarkan rakyat Rusia berjuang, sementara dia mengejar warisan sebagai salah satu penakluk besar Rusia yang sebenarnya sudah sangat jauh dari jangkauannya, sehingga dia tidak akan pernah mencapainya. Dan jadi kita kembali ke pertanyaan yang kita ajukan di awal video. Bagaimana Rusia bisa sampai di sini? Pengeluaran militer Putin hanya sebagian dari masalah besar yang menimpa ekonomi Rusia. Kisah lengkapnya tentu saja melibatkan Ukraina. Ini juga melibatkan minyak Rusia, runtuhnya total sektor bisnis sipil yang selama bertahun-tahun telah terbebani oleh perang, dan kemunduran menuju stagnasi yang saat ini merugikan warga sipil Rusia dan akan menghancurkan cara hidup mereka di masa depan. Mari kita mulai dengan masalah minyak Rusia. Bagaimanapun, Ukraina telah memainkan peran besar dalam membawa Rusia ke dalam jurang kehancuran ekonomi. Saat Putin menyerang Ukraina, ia yakin negara itu tak akan mengancam Rusia. Bahkan jika Ukraina bisa mempertahankan diri, yang segera mereka buktikan, Ukraina tidak memiliki jenis senjata jarak jauh yang dibutuhkan untuk melukai Rusia di dalam negeri mereka sendiri. Selama beberapa tahun, Putin benar. Selain serangan sesekali dengan senjata jarak jauh barat, pertempuran banyak terjadi di wilayah Ukraina. Rusia masih lega karena Ukraina belum punya kemampuan untuk kampanye jarak jauh berkelanjutan terhadap industri minyak yang menopang ekonomi Rusia. Betapa zaman telah berubah. Tahun 2026, kita sudah lebih dari 4 tahun terjebak dalam operasi militer khusus ini yang awalnya diperkirakan hanya beberapa hari. Ukraina kini menjadi salah satu negara militer terkuat di Eropa dan dalam 4 tahun terakhir mengembangkan drone kuat yang mampu menyerang ribuan kilometer ke wilayah Rusia. Seperti yang sering terjadi selama invasinya, Putin sangat meremehkan kemampuan Ukraina.
Sekarang, Rusia harus membayar harganya ketika Ukraina melakukan kampanye untuk memutus sumber ekonomi utama yang telah memungkinkan Rusia mempertahankan perang Putin selama ini. United 24 Media mengungkapkan bahwa dalam laporan 1 Juni, militer Ukraina telah berhasil menyerang 15 kilang minyak Rusia sejak awal tahun 2026. Dengan banyak dari kilang tersebut menjadi korban serangan berulang oleh senjata jarak jauh yang tidak pernah dibayangkan Putin akan dikembangkan oleh Ukraina. Melalui serangan-serangan ini, Ukraina secara efektif telah menetralkan hampir 40% dari seluruh kapasitas penyulingan Rusia hingga akhir Mei. Itu sangat penting. Dengan penyulingan, Rusia mengubah minyak mentah menjadi puluhan produk yang dapat digunakan. Yang terpenting adalah bensin, solar, dan bahan bakar penerbangan yang penting untuk militernya dan bernilai tinggi saat diekspor. Serangan ke kilang ini diikuti serangan berulang ke terminal minyak dan fasilitas penyimpanan Rusia. Artinya, Ukraina menyerang baik sumber utama perekonomian Rusia maupun jalur maritim yang memungkinkan negara itu mengekspor emas cairnya. Agar miliaran dolar bisa mengalir ke kas perang Putin, logikanya di sini jelas. Ambil minyaknya, uangnya juga hilang. Jika uang itu lenyap, Rusia harus berutang lebih dalam untuk membiayai belanja pertahanan Putin yang gila. Itulah yang terjadi sekarang. Serangan-serangan ini memicu berbagai masalah ekonomi di dalam negeri. Operasi kilang minyak sangat mahal. Kilang tersebut memerlukan peralatan jutaan dolar yang menjadi target Ukraina. Setiap perbaikan yang harus dilakukan Rusia menggandakan penderitaan. Uang dihabiskan untuk melakukan perbaikan dan hilang setiap hari selama peralatan tersebut tidak beroperasi dan tidak dapat menjalankan perannya dalam proses penyulingan. Kelangkaan bahan bakar melanda Rusia. Pengawasan ketat diberlakukan terhadap penjualan bensin dan solar yang menurut RBC Ukraine bahkan sampai ke Moskow baru. Di Crimea yang diduduki, warga sudah dibatasi hanya boleh membeli 20 liter bahan bakar per orang. Dampak berantai terhadap bisnis Rusia tidak bisa diremehkan. SPBU menghasilkan lebih sedikit uang. Industri yang bergantung pada bahan bakar, seperti transportasi dan industri sipil, harus mengurangi operasional hingga situasi membaik. Bahkan warga sipil yang tak bisa bepergian untuk bekerja pun sudah berdampak pada ekonomi Rusia. Akibat dari semua ini adalah bisnis sipil Rusia sedang kesulitan. Tapi itu adalah masalah yang akan kita bahas lebih dalam nanti. Pembatasan bahan bakar minyak Rusia berdampak tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga pada pasar energi negara itu secara umum. Ekspor sudah mulai terdampak. Rusia telah melarang ekspor bahan bakar penerbangan hingga 30 November yang merupakan akibat langsung dari serangan Ukraina terhadap kilang dan infrastruktur energi. Hal serupa juga terjadi pada bensin. Pada 2 April, Interfax melaporkan Kremlin memperpanjang larangan ekspor bensin bagi produsen, selain larangan yang sudah berlaku untuk non-produsen. Pembatasan ini berlaku sampai akhir Juli dan kemungkinan diperpanjang jika Ukraina terus menyerang sektor energi. Bocorannya, Ukraina akan terus mempertahankan intensitas serangannya. Tidak bisa mengekspor bahan bakar sangat melumpuhkan Rusia, apalagi operasi Epic Fury menyebabkan harga minyak dan produk turunannya naik. Sebenarnya ini waktu yang tepat bagi Rusia memanfaatkan peluang. Namun Wakil Perdana Menteri Alexander Novak menyatakan hal itu tidak terjadi. Saat ini terjadi kekurangan produk minyak bumi di pasar global. Kenaikan harganya jauh melampaui kenaikan harga minyak mentah. Orang sering fokus pada harga minyak mentah, padahal harga produk minyak bumi justru mencetak rekor. Proses penyulingan menurun akibat kekurangan minyak. Novak mengatakan banyak negara, termasuk Tiongkok, yang bergantung pada minyak dan memiliki kilang domestik telah melarang ekspor setelah Rusia melarang ekspor bensin. Novak sedang mencari alasan. Ini juga bisa diartikan sebagai pesan terselubung pejabat Rusia kepada Putin agar perang Ukraina diakhiri. Rusia bisa mendapat miliaran jika tidak banyak bahan bakar digunakan untuk invasi Ukraina, namun hal itu tak bisa dilakukan. Perang harus terus berlanjut karena Putin telah menjebak dirinya sendiri dalam perangkap. Rusia kini terkena pembatasan ekspor, kehilangan miliaran dolar, dan makin terpuruk ke jurang ekonomi yang tak bisa Rusia keluar darinya. Kita telah melihat perubahan terkait kemampuan Rusia mengekspor minyak. Ekspor dihentikan dan kemungkinan besar tetap begitu selama drone Ukraina masih beroperasi. Semua ini sangat berdampak finansial. Sebelum membahas lebih jauh, ini The Military Show dan masih banyak yang akan dibahas di sini. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari channel ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe agar Anda bisa melihat lebih banyak analisis dari kami.
Dalam laporan tanggal 13 Mei, Reuters mengungkapkan bahwa produksi minyak Rusia turun sebanyak 460.000 barel per hari pada bulan April jika dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2025. Itu hal terakhir yang ingin dilihat Putin di bulan saat Rusia seharusnya masih bisa memanfaatkan harga minyak sekitar $100 per barel akibat blokade Selat Hormuz. Penutupan selat membuat Rusia bisa mendapat lebih banyak uang dari minyaknya dibanding tanpa penutupan. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Putin adalah apa yang terjadi sebelum peristiwa itu menyelamatkan Rusia. Pada Februari, Investing.com melaporkan pendapatan pajak minyak Kremlin dari penjualan minyak turun 50% pada Januari 2026 dibandingkan Januari 2025. Penurunan serupa terjadi di sektor minyak dan gas. Sementara itu, minyak mentah Ural Rusia diperdagangkan sekitar $26 per barel. Angka saat ini memang lebih tinggi, namun Rusia kini bergantung pada faktor eksternal untuk mendukung penjualan minyaknya. Setelah Operation Epic Fury selesai dan Selat Hormuz dibuka kembali, Rusia akan kembali ke posisi awal tahun jika harga minyak normal. Sekarang, masukkan serangan Ukraina ke kilang, depot, dan terminal ke dalam persamaan ini. Masalah itu akan tetap ada dan memburuk selama Putin melanjutkan perang. Penanggulangan sementara Operasi Epic Fury akan berlalu, menyisakan luka besar di sektor energi yang dibuka Ukraina. Ekonomi Rusia tak akan pulih jika hanya mengandalkan keuntungan sesekali dari peristiwa luar, apalagi sudah dibatasi ekspor oleh Kremlin. Sedangkan untuk Ukraina, mereka tidak melambat dalam hal serangan. Bahkan, hasil mengesankan yang sudah dicapai selama beberapa bulan pertama tahun 2026 hanya akan terus ditingkatkan. Rekor-rekor sedang dipecahkan. Kamu masih ingat saat kami bilang Ukraina menyerang 15 kilang minyak Rusia di 2026? Perpanjang garis waktu itu ke seluruh perang, dan jumlahnya naik menjadi 24 dari 33 kilang minyak terbesar Rusia menurut laporan Euromed Press. Menurut media tersebut, kini hanya kilang minyak Rusia di Omsk dan Angas yang di luar jangkauan serangan Ukraina. Dan jika Ukraina telah menunjukkan sesuatu kepada kita selama 4 tahun terakhir, itu adalah bahwa mereka akan terus mengembangkan teknologi drone mereka hingga kilang-kilang minyak tersebut yang terletak di sebelah timur pegunungan Ural akan masuk dalam jangkauan. Bulan Mei jadi momen penting serangan Ukraina ke fasilitas minyak. Pada 1 Juni, Komandan Pasukan Sistem Tak Berawak Ukraina, Robert Brovdi, menyatakan Ukraina menghantam lebih dari 18 target infrastruktur minyak dan gas pada Mei. Itu jumlah rekor, dan menurut Brovdi, lebih dari setengah target Ukraina harus menangguhkan atau menghentikan operasi mereka. Ini semua adalah kerugian uang akibat perbaikan dan ketidakmampuan mengekstrak, memurnikan, serta menjual minyak. Sedikit demi sedikit, Ukraina membuat Rusia rugi miliaran. Saat defisit Rusia membesar, dana kekayaan nasionalnya terus menipis karena pengeluaran militer besar-besaran. Putin tidak bisa menanggung kerugian ini, tapi tetap mengeluarkan uang. Dia menutup telinga rapat-rapat, mengabaikan lonceng peringatan, dan meminta ekonom Rusia mencari solusi atas masalah keuangan negara, yang solusinya sebenarnya tidak ada. Setiap kali salah satu serangan sanksi udara Ukraina menghantam, menguras urat nadi Rusia. Berbicara tentang sanksi, ini membawa kita ke masalah besar lain yang ikut menyeret Rusia ke situasi saat ini. Sanksi mulai menimbulkan masalah serius bagi Rusia meski butuh waktu. Menurut David O'Sullivan, pejabat asal Irlandia, dia mengatakan kepada The Guardian pada Februari bahwa sanksi Barat bukan solusi ajaib, namun mulai berdampak pada ekonomi Rusia dan membuat Putin semakin sulit keluar dari jebakan yang dia buat sendiri. Saya cukup optimis. Saya pikir sanksi-sanksi tersebut benar-benar memberikan dampak signifikan pada ekonomi Rusia, kata O'Sullivan kepada The Guardian, seraya menambahkan, kita mungkin pada tahun 2026 akan sampai pada titik di mana semuanya menjadi tidak berkelanjutan. Karena banyak sektor ekonomi Rusia terdistorsi akibat fokus pada ekonomi perang dan mengorbankan sektor sipil, saya rasa melawan hukum gravitasi ekonomi hanya bisa bertahan sementara. Memang, sanksi-sanksi Barat sangat luas dan telah diterapkan dalam skala yang belum pernah dilihat Rusia sebelumnya. Pada saat komentar O'Sullivan, Uni Eropa saja telah menerapkan 19 putaran sanksi yang berdampak pada lebih dari 2.700 individu dan entitas di hampir setiap sektor ekonomi Rusia. Jumlah putaran sekarang telah mencapai 20. Estelu mengatakan bahwa Rusia sedang tertekan di bawah beban 26.655 sanksi, 23.960 diantaranya telah diterapkan sejak Putin melancarkan invasi skala penuh.
Amerika Serikat adalah pihak yang paling banyak menjatuhkan sanksi jika dilihat dari jumlah sanksi yang diberlakukan, yaitu sebanyak 7.392. Kanada, Swiss, Uni Eropa, Perancis, Inggris, dan Australia telah menerapkan ribuan sanksi, membuat bisnis Rusia semakin sulit beroperasi. Inilah alasan mengapa sanksi itu penting. Mari ambil kilang minyak Rusia sebagai contoh lagi. Setiap kali Ukraina menyerang kilang dengan drone-drone Ukraina, semua yang terkena serangan harus segera diperbaiki. Itulah masalah bagi Rusia. Banyak mesin yang menjaga kilang mereka tetap beroperasi membutuhkan komponen yang harus dibeli dari negara-negara yang memberlakukan sanksi. Sekarang, Rusia bisa mengakali sanksi-sanksi ini. Sudah dilakukan sejak awal perang. Contohnya armada bayangan menjaga aliran uang minyak. Untuk mendapatkan komponen dari barat, Rusia dapat meminta negara ketiga membelinya terlebih dulu, lalu Rusia membeli secara tidak langsung. Namun cara ini lebih merepotkan daripada membeli langsung. Rusia harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan komponen yang dibutuhkannya. Rusia juga harus membayar apa yang bisa kita sebut sebagai biaya pencari di atas harga komponen tersebut untuk mendorong negara ketiga membantu Rusia menghindari sanksi. Kilang-kilang tetap tidak beroperasi lebih lama dan Rusia menghabiskan lebih banyak uang lagi. Ini adalah gambaran kecil dari masalah yang memengaruhi semua perusahaan Rusia yang telah dikenai sanksi oleh Barat. Dalam jangka panjang, masalah ini membuat Rusia kehilangan miliaran dolar dan dampaknya kini mulai terasa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen setuju dengan O'Sullivan bahwa masalah sanksi akhirnya mulai mengejar Putin. Sanksi-sanksi itu berdampak besar pada ekonomi Rusia, menurut Euronews mengutip von der Leyen pada 8 Mei. Dia menambahkan, konsekuensi dari perang yang sengaja dipilih Rusia sedang dibayar dari kantong rakyat. Ingat orang-orang itu, kita akan kembali membahas mereka nanti. Gabungkan serangan ke infrastruktur energi Ukraina dan sanksi, Anda dapatkan mimpi buruk bagi Putin. Dia kembali terjebak perangkap itu. Sanksi tidak akan hilang dalam waktu dekat. Satu-satunya kemungkinan hal itu terjadi adalah jika perang berakhir dan Putin tidak akan menghentikan perang itu. Akan ada lebih banyak sanksi dan tekanan. Ketika Putin terus mendanai industri pertahanan Rusia, penyebab utama ketiga masalah ekonomi Rusia akan makin jelas dan menimbulkan lebih banyak peringatan. Sektor bisnis sipil Rusia sedang dilumpuhkan. Dalam laporan tanggal 30 Mei, surat kabar utama Post mengatakan bahwa pasar domestik Rusia telah terpecah menjadi apa yang mereka sebut sebagai ekonomi permata. Di satu sisi, ada kompleks industri militer yang sangat panas, di mana Rusia telah mengalirkan miliaran dolar dan sejumlah besar tenaga kerjanya. Di sisi lain, ada sektor sipil. Mereka kini kekurangan tenaga kerja, menghadapi biaya operasional tinggi, dan masalah modal besar seperti kenaikan pajak dan sulitnya akses dana yang dibutuhkan. Statistik membuktikan hal ini. Laporan utama Post menyebutkan Pusat Analisis Makroekonomi dan Peramalan Jangka Pendek mengungkapkan dalam 3 bulan terakhir, aset beracun dan bermasalah di perbankan Rusia telah melebihi ambang krisis internasional sebesar 10%. Organisasi itu omong-omong pro-Kremlin. Artinya makin banyak orang dalam yang berusaha menyadarkan Putin soal masalah yang dibuatnya. Perusahaan non-militer di dalam Rusia melaporkan kerugian sebesar 7,5 triliun rubel atau sekitar 103 miliar dolar antara Januari dan November 2025. Kerugian tersebut tersebar di 18.200 perusahaan yang merupakan jumlah tertinggi bisnis Rusia yang melaporkan kerugian sejak pandemi. Sektor manufaktur, pertambangan, dan grosir adalah yang paling terdampak, dan kerugian ini bahkan lebih besar daripada defisit anggaran negara yang diproyeksikan yang saat ini dimiliki Rusia. Persamaan ini tidak masuk akal. Bisnis Rusia merugi. Itu berarti ada lebih sedikit pendapatan yang bisa dipajaki Kremlin yang memperburuk masalah anggaran yang semakin parah karena penolakan keras Putin untuk melihat solusi apapun terhadap krisis yang ia ciptakan selain melanjutkan perang. Penurunan di antara bisnis sektor sipil Rusia terus berlanjut hingga tahun 2026. Dalam sebuah laporan pada 19 Mei, Internews mengungkapkan bahwa 68,7% bisnis mikro, kecil, dan menengah di Rusia melaporkan bahwa pendapatan mereka menurun pada awal tahun 2026. Sekitar 31% pemilik usaha kecil di Rusia mempertimbangkan untuk menutup usahanya pada kuartal pertama tahun ini, tertinggi sejak invasi Putin ke Ukraina. Semua bisnis menghadapi kenaikan pajak pertambahan nilai 2%, bersamaan dengan suku bunga 14,5% dan inflasi tinggi yang telah disebutkan sebelumnya.
Di sektor perbankan, 60 bank di Rusia merugi pada Maret 2026, sekitar 20% dari seluruh sektor perbankan Rusia. Dan sekali lagi, ini adalah angka terburuk di Rusia sejak tahun 2022. Putin menciptakan masalah yang terus bertambah. Semakin besar dana untuk industri militer yang stagnan, semakin banyak pula yang diambil dari sektor sipil Rusia. Adakah pengusaha yang mau memulai bisnis saat harus membayar pajak dan bunga pinjaman lebih tinggi dari sebelumnya? Kemungkinan besar tidak. Bisnis saat ini harus menghadapi tenaga kerja yang terserap industri pertahanan Rusia serta masalah ekonomi di negara itu. Akhirnya, bisnis-bisnis ini makin tidak produktif. Banyak bisnis pengekspor produk atau jasa kini menghasilkan pendapatan lebih sedikit, memperburuk masalah bagi Putin yang sektor energinya sudah terpukul berat. Saat bisnis sipil sulit seperti sekarang, mereka tidak bisa menutupi kekurangan itu. Mereka juga tercekik dan dampaknya terlihat jelas. Forbes pada 9 Mei melaporkan seperempat pasar obligasi Rusia terancam gagal bayar karena banyak bisnis yang sebelum perang meminjam dengan bunga rendah, kini harus membiayai ulang dengan bunga jauh lebih tinggi. Menurut laporan tersebut, ketidakmampuan membayar tagihan komersial di Rusia sudah mencapai 109 miliar dolar pada bulan Januari. Ada sebuah rumah kartu di sini dan itu hampir runtuh. Jika tagihan tak dibayar, bank pun kesulitan. Jika bank-bank runtuh, Rusia akan kehilangan lembaga keuangan yang berusaha menjaga semuanya tetap berjalan, yang akan menjadi bencana lain bagi negara yang sudah terpuruk secara ekonomi. Dan kemudian ada rakyat Rusia. Pada akhirnya, semua penderitaan ekonomi yang diciptakan oleh Putin dengan menjerumuskan dirinya ke dalam perangkap yang disebut operasi militer khususnya ini harus ditanggung oleh rakyat Rusia sehari-hari. Ancaman resesi membayangi Rusia saat Putin menghancurkan sektor sipil negaranya demi mempertahankan perangnya. Stagnasi sudah terjadi. PDB Rusia hanya tumbuh 1% pada tahun 2025 dan prediksi untuk tahun 2026 yang sudah kami bagikan bahkan lebih rendah lagi. Menurut Suara Baru Ukraina, indikator utama komposit yang menandakan masuknya ekonomi Rusia ke dalam resesi telah berada di atas 0,44 sejak November 2025. Ambang batas kritisnya adalah 0,12. Resesi akan datang dan tidak ada tanda-tanda pemulihan cepat. Semua faktor yang dibahas di video ini menunjukkan perang Putin kini kembali ke negaranya. Rakyat Rusia menanggung beban dengan Telegraf melaporkan oposisi makin kuat seiring penderitaan ekonomi akibat perang Putin makin berat. Respons Putin sudah bisa ditebak. Saat menghadapi kritik rakyat, Kremlin memperketat akses internet dan memblokir aplikasi seperti Telegram demi menjaga ketidakpuasan terkendali. Kepercayaan terhadap Putin berada di titik terendah sepanjang masa. Lembaga survei yang terkait dengan Kremlin, VTSIOM, mengatakan bahwa tingkat kepercayaan mencapai titik terendah selama masa perang sebesar 71% pada bulan April. Dan Levada Center mengatakan pada bulan Maret bahwa 67% warga Rusia kini ingin Putin bergerak menuju negosiasi damai. Namun Putin tidak mendengarkan, dia memang tidak pernah mendengarkan. Ia berusaha menciptakan ilusi bahwa dirinya tak terjebak dalam perangkap. Saat video ini dibuat, Putin menjadi tuan rumah Forum Ekonomi Internasional Sankt Petersburg ke-5 sejak invasi. Reuters menyebut konferensi ini Davos versi Rusia, yang seharusnya menciptakan hubungan dan ide baru untuk mendongkrak ekonomi Rusia, namun hal itu tidak akan terjadi. Tidak ada yang bisa dilakukan selama Putin melanjutkan perang, karena dia hanya akan terus mengucurkan dana ke pertahanan Rusia. Drone Ukraina tetap beroperasi, sanksi baru akan muncul. Sektor bisnis sipil Rusia dan warganya akan terus mengalami kehancuran. Dan di sana ada Putin, terjebak dalam lubangnya, berpura-pura bahwa semua ini bukan salahnya. Dan saat krisis meledak di Rusia, Ukraina terus melaju dengan serangan jarak jauh yang menghancurkan, yang hanya akan memperparah penderitaan. Serangan musim semi Rusia seharusnya mengakhiri semuanya. Ukraina akan jatuh, Donbas akan menjadi milik Rusia. Akhirnya, Putin akan mendapatkan semua yang dia tuntut dalam pembicaraan damai, tapi Ukraina punya rencana lain. Serangan Putin berakhir setelah Ukraina memberi pukulan telak pada garis depan Rusia. Rusia sedang berusaha, mereka telah melancarkan 7.000 serangan. Namun, yang mereka terima hanya bencana besar. Kemajuan Rusia begitu lambat, hingga cucu-cucu Putin pun takkan sempat melihat kemenangan di Ukraina. Rusia sudah berusaha, benar-benar berusaha. Menurut Deep State, analisis statistik terhadap tempo ofensif Rusia menunjukkan bahwa ada peningkatan sebesar 37,5% dalam volume operasi serangan Rusia sepanjang bulan Mei. Inilah ofensif besar Putin.
Setelah beberapa bulan suram di mana Rusia kehilangan sekitar 70.000 tentaranya selama tahap awal ofensif musim semi, peningkatan jumlah serangan ini seharusnya akhirnya mematahkan Ukraina. Akhir Mei, Rusia sudah melancarkan lebih dari 7.000 serangan ke Ukraina. Itu mestinya menunjukkan kekuatan. Namun, hasil serangan-serangan itu sebenarnya menunjukkan keputusasaan. Meski serangan musim semi meningkat, Rusia hampir tidak meraih apapun di garis teritorial. Pada akhir Mei, satu-satunya hasil yang bisa ditunjukkan Rusia dari serangan barunya hanyalah 14 km persegi wilayah Ukraina. Kamu tidak salah dengar, 14 km persegi. Sebagai perbandingan, menurut The Measure of Things, wilayah ini seukuran bandara LAX. Rusia hanya berhasil merebut wilayah sebesar bandara dalam sebulan meski melancarkan serangan terbanyak ke Ukraina sepanjang 2026. Itu bukan sekedar hasil buruk, tapi bencana besar, sehingga Putin hidup berkali-kali pun tak akan melihat Ukraina jatuh. Cucunya masih akan melihat pasukan Rusia hancur melawan pertahanan Ukraina, dan sebentar lagi kita akan menghitung seberapa parah situasi Rusia. Sebelum itu, masih ada lagi tentang betapa gagalnya semua ini bagi Rusia. Kemajuan negara itu sekarang sangat lambat, sehingga Rusia justru mengalami kerugian dalam hal perolehan wilayah. Ukraina kini membebaskan wilayah lebih banyak daripada yang diklaim Rusia. Hal ini pernah terjadi pada 2026 saat Rusia kehilangan wilayah bersih 116 km persegi pada April. Tapi setidaknya Rusia memiliki lebih banyak wilayah yang diduduki untuk menunjukkan hasil serangannya di bulan April. Euromaidan Press dan United 24 menyebut bulan Mei ini memecahkan rekor dari sudut pandang Rusia, namun karena alasan yang salah. Rusia belum pernah mencatat bulan seperti ini sejak serangan balasan Ukraina tahun 2023, yaitu periode ketika Rusia dipaksa bertahan. Saat itu, merebut wilayah jadi prioritas kedua hingga serangan balasan berakhir. Sekarang, merebut wilayah menjadi prioritas utama Rusia, namun kemajuannya tetap berjalan sangat lambat seperti saat mereka sama sekali tidak mencoba menyerang. Itu bukan hanya buruk, tapi juga memalukan. Sebagian besar berita ini bersumber dari Deep State, analis militer sumber terbuka yang rutin memberi pembaruan situasi di Ukraina. Dalam sebuah postingan di Telegram, Deep State membagikan detailnya dan memberikan sedikit catatan pada angka-angkanya. Meskipun harus dipahami bahwa demi tujuan keamanan, kami menunjukkan kemajuan pasukan pertahanan Ukraina dengan penundaan. Oleh karena itu, tanpa rincian spesifik, kami siap menyatakan hal tersebut. Ini bulan pertama dalam beberapa tahun sejak serangan balasan 2023, saat wilayah yang diduduki Katsap berkurang, menurut Deep State. Katsap adalah istilah penghinaan yang digunakan untuk menyebut tentara Rusia. Pernyataan itu menunjukkan angka belum 100% pasti karena masih perlu waktu untuk mencatat aksi Ukraina. Namun Putin, situasi militer Anda tak akan jauh lebih baik saat angka akhir diumumkan. Hasilnya bisa tampak lebih buruk jika Ukraina berhasil melancarkan lebih banyak serangan balasan di akhir Mei. Catatan lain juga disampaikan oleh Euromaidan Press yang menunjukkan bahwa angka-angka yang keluar dari Ukraina saat ini bergantung pada metode yang digunakan untuk mengukur kemajuan. Mereka mencatat sebagian besar garis depan kini jadi zona abu-abu tanpa pihak yang benar-benar menguasai. Rusia mengirim unit infiltrasi ke zona abu-abu untuk menciptakan ilusi penguasaan, namun strategi ini justru menjadi bumerang dan akan kami bahas segera. Jika para penyusup ini dihitung, Rusia akan mengklaim lebih banyak wilayah, tapi mereka memang tidak dan seharusnya tidak dihitung. Tentara yang bersembunyi di persembunyian tidak berarti menguasai wilayah itu. Artinya, ada orang Rusia berusaha bertahan di zona abu-abu saat Ukraina mengejar mereka. Deep State bukan satu-satunya analis yang melaporkan buruknya ofensif Rusia pada musim semi dan musim panas. Institute for the Study of War atau ISW juga melaporkan kabar suram untuk Putin menurut analisis mereka. Dalam laporan tanggal 28 Mei, ISW mengatakan bahwa Presiden Rusia diberikan peta-peta yang menampilkan klaim yang sangat dilebih-lebihkan tentang kemajuan Rusia, yang berarti bahwa semua yang dia lihat memberikan gambaran palsu tentang kenyataan ofensifnya. Semua kembali ke zona abu-abu. Jika satu tentara Rusia bersembunyi di permukiman, Rusia menganggap permukiman itu sudah diklaim. Kita bisa melihat ini dari angkanya. Menurut ISW, periode antara awal Januari hingga 26 Mei, Rusia hanya berhasil secara pasti mengklaim 104 km persegi wilayah Ukraina. Bagi angka itu dengan 5, hasilnya rata-rata 20,8 km persegi per bulan. Pada periode yang sama, penyusup Rusia maju ke 628 km persegi wilayah Ukraina. Namun ini bukan berarti penguasaan.
Itu berarti ada pasukan terisolasi di zona abu-abu yang berusaha namun sering gagal bertahan hidup. Sebagai perbandingan, menurut klaim ISW, Rusia berhasil merebut 1.619 km persegi wilayah Ukraina selama 5 bulan pertama tahun 2025. Meski menghitung zona abu-abu yang dimasuki penyusup, Rusia mengklaim kurang dari setengah wilayah yang direbut dalam 5 bulan pertama 2026 dibandingkan 2025. Tanpa memperhitungkan zona abu-abu ini, Rusia hampir tak mendapat apa-apa setelah puluhan ribu korban jiwa. Mari kita lihat beberapa angka. Kami sudah bilang bahkan cucu-cucu Putin tak akan hidup cukup lama untuk melihat Rusia kalahkan Ukraina. Kami tidak berbohong. Jika Rusia mempertahankan laju kemajuan saat ini sebesar 14 km persegi per bulan di wilayah Donbas, akan butuh waktu puluhan tahun, bahkan berabad-abad sebelum Rusia sepenuhnya menduduki wilayah tersebut. Saat ini, Rusia masih harus merebut antara 6.000 hingga 7.000 km persegi wilayah Donetsk yang merupakan bagian dari Donbas yang harus dikuasai Rusia sebelum bisa bertindak seolah-olah mereka memiliki wilayah tersebut. Serangan musim semi terutama menyasar wilayah ini, dan lebih dari 7.000 serangan Rusia pada Mei dinilai tidak efektif karena pasukan Putin menghadapi pertahanan kuat yang dibangun Ukraina di sabuk benteng kota Donetsk. Sebagai kompromi, kita bisa bilang Rusia masih harus merebut 6.500 km persegi wilayah Donetsk. Dengan kemajuan saat ini, Rusia butuh 464 bulan untuk merebut Donetsk. Itu setara sekitar 38,7 tahun jika diasumsikan setiap wilayah yang direbut Rusia mulai sekarang berada di Donetsk. Oke, jadi saat itu Putin sudah meninggal, tapi cucu dan anak-anaknya mungkin masih hidup untuk melihat jatuhnya wilayah kecil Ukraina. Kita akan membuat semuanya jadi jauh lebih buruk bagi Putin. Saat ini menurut Reuters, Rusia menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina. Ukraina bukan negara kecil. Untuk menguasai semuanya, Rusia harus menduduki 603.550 km persegi wilayah. Masih ada 80% wilayah yang harus dikuasai, yaitu sekitar 482.804 km persegi. Ya, ini sudah terlihat buruk bagi garis keturunan Putin. Membagi angka itu dengan 14 km persegi per bulan menghasilkan 34.488,6 bulan pertempuran yang tersisa bagi Rusia untuk menguasai seluruh Ukraina. Itu setara dengan 2.874 tahun. Apapun yang berasal dari garis keturunan Putin pada saat itu mungkin bahkan tidak tahu bahwa mereka berhubungan dengan Putin. Kita mungkin lebih dulu melihat akhir alam semesta daripada Rusia meraih kemenangan mutlak di Ukraina seperti yang diinginkan Putin. Saya agak bercanda. Tentu, perang Ukraina dinamis dan 14 km persegi pada Mei tidak berarti Rusia akan selalu merebut sebanyak itu setiap bulan. Akan ada bulan di mana Rusia merebut lebih banyak, dan dari apa yang kita lihat di Ukraina tahun 2026, ada bulan di mana Rusia kalah dalam perebutan wilayah. Tetap saja, Rusia seharusnya memiliki salah satu militer terkuat di dunia. Namun pada bulan Mei, mereka melakukan lebih dari 7.000 serangan dan mengorbankan sekitar 1.500 tentara per hari pada akhir Mei hanya untuk merebut cukup tanah demi sebuah bandara. Nah, Putin jadi malu besar. Rasa malu Rusia terlihat jelas karena garis depan Putin runtuh. Ini membawa kita ke pertanyaan utama, bagaimana ini terjadi? Negara yang seharusnya jadi kekuatan militer super kini menjadi lemah. Fakta bahwa Rusia hanya mampu merebut 14 km persegi pada Mei menunjukkan ketidakmampuan Rusia dan kuatnya pertahanan Ukraina. Kita akan bahas keduanya. Tapi sebelum kita lanjut, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda suka dengan apa yang Anda lihat, jangan lupa untuk berlangganan ke channel ini. Kami unggah video harian tentang perang Ukraina dan perkembangan militer dunia. Pertama, kesalahan taktis Rusia. Kami sudah menyebutkan taktik infiltrasi Rusia. Strategi yang muncul pada tahun 2025 ini sederhana. Rusia kini lebih memilih mengirim unit-unit kecil, sering hanya beberapa tentara, ke zona abu-abu daripada melancarkan serangan besar-besaran dengan kendaraan mekanis seperti awal perang. Tugas mereka sederhana, mencari tempat bersembunyi dan menunggu bantuan. Rusia memakai penyusup ini untuk melebih-lebihkan jumlah pasukannya agar kemajuannya terlihat lebih hebat dari kenyataan. Sebagian orang menilai pendekatan ini lebih berbahaya bagi Ukraina, lapor New Voice of Ukraine pada 3 Mei. Suasananya kini lebih tenang. Pasukan tidak lagi dikorbankan brutal karena tentara Rusia bergerak diam-diam di bawah kegelapan dengan komunikasi radio minimal. Mereka memilih menyelinap lewat jaring, bukan merobeknya.
Namun, strategi infiltrasi ini adalah salah satu alasan utama mengapa perolehan wilayah nyata yang didapat Rusia sangat sedikit seperti yang kita lihat sekarang. Menurut media United 24, keuntungan utama pendekatan infiltrasi pada 2025 adalah Ukraina belum siap menghadapinya. Rusia berhasil maju dengan menggunakan unit-unit kecil dan kemudian diikuti dengan serangan yang lebih besar selama sebagian besar tahun itu. Itu tidak terjadi pada 2026. Ukraina sudah tahu langkah Rusia, sehingga penyusup Rusia kini jarang mencapai target sebelum dihentikan drone Ukraina. Mereka yang sampai tujuan jarang bertahan lama, karena makin banyak drone dan tim darat memburu mereka. Ada petunjuk tentang peran Ukraina dalam kegagalan Rusia. Tetap bersama kami untuk mengetahui lebih lanjut. Intinya di sini adalah bahwa dulu pernah ada strategi Rusia yang cerdik, namun kini telah menjadi jerat strategis di leher Putin. Semua penyusup itu hanya bergerak di sekitar zona abu-abu sebelum mereka mati. Mereka sebenarnya tidak merebut wilayah. Untuk membuat kemajuan taktis nyata di Ukraina, Rusia membutuhkan unsur mekanisasi guna mendukung strategi infiltrasi mereka. Namun, itu masalah berbeda bagi Putin. Rusia kekurangan sumber daya untuk memperkuat serangannya. Mencapai kemajuan hanya 14 km persegi dengan lebih dari 7.000 serangan menunjukkan degradasi total militer Rusia, baik dari segi taktik maupun perlengkapan. Rusia menyadari degradasi itu dan berusaha keras mengatasinya. Bagaimana caranya? Dengan menandatangani kesepakatan dengan Taliban yang berdarah dingin. Kami menduga teroris akan membantu Putin melakukan hal yang tak bisa ia lakukan, meski masih belum jelas bagaimana Rusia berharap Taliban memperkuat serangannya di Ukraina. Ada tanda-tanda bahwa Rusia punya rencana di sini. Menurut media United 24, Rusia telah menawarkan untuk memperbaiki peralatan era Soviet yang saat ini dimiliki Taliban. Peralatan ini diperoleh Taliban saat bertempur melawan Uni Soviet puluhan tahun lalu. Rusia kini menawarkan perbaikan, tampaknya agar jalur kecil senjata bisa kembali mengalir ke Rusia. Jika itu rencananya, Rusia tak akan mendapat banyak. Semua yang dimiliki Taliban hanyalah perangkat keras lama, seperti tank T-55 dan T-62, serta beberapa helikopter tua. Peralatan seperti itu mudah dihancurkan drone Ukraina. Itu tidak akan membantu Rusia meningkatkan serangannya. Bahkan jika tank Taliban tiba di Ukraina, tentara Rusia mungkin tak menggunakannya. Dalam laporan tanggal 28 April Guara Media, sebuah media yang berbasis di wilayah Kharkiv, Ukraina, mengklaim bahwa unit-unit Rusia di wilayah tersebut secara aktif menolak melakukan serangan mekanis. Mereka ketakutan dan memang seharusnya begitu. Mengendarai tank atau kendaraan lapis baja justru membuat Anda jadi target lebih besar bagi drone Ukraina, sehingga kekuatan pendukung penyusup tidak datang meski tersedia. Berbicara tentang jumlah personel, itu adalah faktor lain dalam buruknya kinerja Rusia pada bulan Mei. Dalam laporannya soal kegagalan Rusia menembus pertahanan Ukraina pada Mei, Euromaidan Press menyebut salah satu masalah Putin adalah Rusia kesulitan merekrut tentara untuk mendukung peningkatan serangan dan melemahkan Ukraina. Militer Ukraina mengurangi personel Rusia lebih cepat daripada yang bisa digantikan Putin, dan ini menjadi masalah Rusia hampir setiap bulan di 2026. United 24 melaporkan pada 1 April bahwa Rusia hanya berhasil merekrut 22% dari targetnya selama kuartal pertama tahun ini, yang berarti kekurangan sebesar 3%. Situasi itu tidak membaik dan hal tersebut membuat Rusia mencari solusi ke segala arah. Tentara bayaran asing sedang direkrut karena terlalu banyak orang Rusia yang sudah sadar dan menyadari bahwa kontrak untuk bertempur demi Rusia di Ukraina berarti itu menjadi perjalanan tanpa kembali bagi mereka. Menurut Radio Free Europe Radio Liberty, militer Rusia bahkan sampai menipu orang mabuk di jalanan Rusia untuk menandatangani kontrak. Orang-orang mabuk itu terbangun dengan sakit kepala, bingung mengapa mereka di kantor perekrutan militer menunggu diangkut ke barak. Angka-angka Rusia mulai tampak buruk. Masalah utama di balik ini dan lambatnya kemajuan Rusia adalah kualitas tentara yang mereka rekrut. Rusia merekrut dari kalangan paling buruk yang tersedia. Laporan Dargan menyebut beberapa rekrutan hanya dilatih 2 minggu atau kurang sebelum dikirim ke garis depan. Itu tidak cukup sehingga mereka hanya bisa maju dan berharap tak terkena ledakan drone. Para rekrutan ini tidak tahu cara merebut atau mempertahankan posisi. Yang harus dilakukan Ukraina hanyalah terus menggiling pasukan musuh dan hasilnya seperti yang telah kita lihat pada Mei. 7.000 serangan oleh orang-orang yang nyaris tidak lebih dari warga sipil melawan para profesional berpengalaman di militer Ukraina. Hanya akan ada satu hasil dari itu, dan Rusia baru saja mengetahuinya.
Dan itu membawa kita kembali ke Ukraina. Alasan mengapa Rusia kesulitan mengisi kembali pasukannya adalah karena Ukraina membunuh mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Kita sudah membahas itu sebelumnya. 70.000 korban dalam 2 bulan adalah bencana bagi Rusia. Dan itu juga menunjukkan betapa efektifnya Ukraina melawan strategi infiltrasi Rusia. Mengenai bagaimana Ukraina melakukannya, jawabannya ada pada zona maut. Zona-zona itu semakin besar. Itu berarti zona abu-abu, tempat tentara Rusia dulu bersembunyi untuk mendukung klaim kemajuan negaranya yang dilebih-lebihkan, kini jauh lebih berbahaya. Drone FPV Ukraina sudah sangat mematikan, kini jangkauannya lebih jauh sambil tetap efektif. Laporan 2 Juni Forbes menyebut Ukraina kini punya drone FPV yang bisa menyerang target 102 km di belakang garis depan. Renungkan maknanya bagi penyusup Rusia. Ukraina kini bisa menggunakan drone untuk memburu orang dan tank jauh ke dalam zona abu-abu tanpa drone induk. Setiap tanda serangan pasukan mekanis dapat segera dipadamkan. Tank dan kendaraan lapis baja tak akan bisa mendekat, memberi Ukraina waktu lebih untuk memburu unit kecil tentara Rusia di zona abu-abu. Dengan perkembangan teknologi drone FPV, Ukraina kini memakai drone jarak menengah generasi baru untuk menghantam Rusia di wilayah belakang. Pos komando hancur oleh drone-drone ini, membuat komunikasi yang sudah minim dengan garis depan benar-benar terputus. Drone baru Ukraina menyerang pertahanan udara, membuka peluang menyerang dan menghancurkan jalur logistik serta infrastruktur di belakang. Ini bertujuan menghancurkan struktur pendukung yang jadi tumpuan serangan frontal. Hasilnya, ribuan umpan meriam Rusia yang kurang terlatih dieliminasi, tak peduli berapa banyak serangan mereka. Putin tidak akan tiba-tiba sadar ofensif Rusia gagal. Ia akan tetap memerintahkan ribuan serangan dan Ukraina akan terus menahannya. Kenyataannya adalah ofensif Rusia sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. 14 km persegi wilayah yang direbut pada Mei itu sangat menyedihkan. Ini benar-benar bencana bagi Putin dan sebuah penghinaan yang berarti perang Ukraina akan berlangsung jauh setelah dia, anak-anaknya, bahkan cicit-cicitnya sudah tiada. Ketika mereka memasuki Bucha, mereka memulai teror yang kemudian menjadi ciri khas perang Ukraina. Para tentara yang kemudian dikenal sebagai Jagal Bucha bertindak brutal, membunuh warga sipil dan membuktikan bahwa Rusia sama sekali tidak berniat mengikuti aturan pertempuran. Kejahatan perang dimulai sejak awal dan Ukraina bersumpah akan membalas. Kini, balas dendam itu tiba. Algojo Rusia di Bucha kini justru menjadi korban sendiri. Ukraina akhirnya memberikan keadilan yang telah lama dinantikan setelah bertahun-tahun menunggu. Ini adalah pembunuhan bersejarah. Algojo telah dimusnahkan dan sekarang Ukraina mungkin mengincar target yang lebih besar lagi saat mereka terus berupaya membawa para pelaku pembantaian di Bucha ke pengadilan. Pada 30 Mei, Komandan Pasukan Sistem Tak Berawak Ukraina, Robert Brovdi yang terkenal, melaporkan bahwa Ukraina telah melakukan serangan luar biasa terhadap tempat latihan dan kamp militer yang digunakan oleh tentara gabungan Rusia ketiga dan ke-36. Operasi drone semalam yang terjadi hanya beberapa jam sebelum pengungkapan Brovdi merupakan contoh lain bagaimana kampanye jarak menengah yang diluncurkan Ukraina pada tahun 2026 terbukti lebih efektif daripada yang pernah dibayangkan Putin. Namun berita utama sebenarnya dari serangan tersebut pasti akan menggetarkan kegembiraan bagi siapapun warga Ukraina yang masih mengingat kengerian yang dilepaskan pasukan Putin pada minggu-minggu awal invasi. Bukan hanya tempat pelatihan yang Ukraina serang pada 30 Mei. Posisi Brigade Senapan Bermotor Terpisah ke-64 Rusia juga ikut diserang. Bagi yang belum tahu, inilah brigad yang memasuki Bucha dan melakukan kekejaman demi kekejaman terhadap warga sipil Ukraina. Dan Brovdi banyak bicara tentang orang-orang yang menurut dia dan banyak rekannya dianggap paling tak bisa dimaafkan di antara pasukan Rusia. Brigade Senapan Bermotor Terpisah ke-64 dari Angkatan Darat ke-35 yang mengamuk di Bucha 2022 telah terkena, ujar Brovdi. Untuk caranya, Pravda punya detailnya. Media menyebut Ukraina mengerahkan Brigade Terpisah Burung Magyar ke-414 ke Parajagal, unit dengan tanda panggilan Brovdi. Unit ini bekerja sama dengan Resimen Serbu Terpisah ke-413 untuk menghancurkan Parajagal dari Bucher. Kedua unit tersebut mengordinasikan serangan mereka melalui pusat serangan jauh dari pasukan sistem tak berawak yang baru dibentuk, yang dibuat Ukraina pada bulan April lalu untuk membantunya mengatur kampanye serangan jarak menengah yang semakin intens yang sedang mereka lakukan terhadap Rusia.
Tujuannya adalah untuk memastikan pendekatan yang sistematis dilakukan terhadap jenis serangan seperti ini, sekaligus memastikan bahwa berbagai unit dapat bekerja sama untuk menyebabkan kerusakan maksimal ketika sebuah target telah diidentifikasi. Itulah yang terjadi tepat pada malam tanggal 29 Mei hingga dini hari tanggal 30 Mei. Unit Ukraina berhasil mencatat 21 serangan terkonfirmasi terhadap target Rusia pada malam serangan yang menghancurkan penjajah Rusia. Sorotan utama malam itu adalah serangan terhadap Algojo, membuktikan Ukraina benar-benar melakukan klaim mereka. Bagaimana kita tahu? Ada rekamannya yang menunjukkan semuanya. Video yang diposting Brovdi di Facebook berisi klip drone saat mereka menargetkan sarang Brigade Cacing ke-64 menurut Komandan Pasukan Sistem Tak Berawak. Beberapa kali kita melihat hal yang sama. Sebuah drone mengincar sasarannya lalu mengenai target secara langsung. Dengan setiap drone yang datang berikutnya, kita melihat hasil dari drone-drone yang datang sebelumnya. Kebakaran besar telah terjadi di seluruh area target, mengirimkan kepulan asap ke langit. Drone Ukraina menavigasi api untuk mencari target yang belum terbakar, lalu memastikan target itu terbakar. Serangan demi serangan tercatat, drone-drone Ukraina menciptakan neraka yang tak terhindarkan. Jujur saja, tak ada keadilan yang lebih pantas dijatuhkan kepada para jagal buca. Mereka menikmati kengerian yang mereka buat. Sekarang mereka telah terbakar menjadi abu oleh api yang begitu panas, sehingga pasti terasa seperti neraka bagi mereka. Ukraina masih memeriksa rekaman drone untuk mengetahui seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan pada jagal di Bucha dan tempat pelatihan yang telah disebutkan. Beberapa data awal sudah masuk. Sejauh ini, Ukraina telah mengkonfirmasi 31 korban personel di antara Brigade ke-64 Rusia 9 dari jagal Bucha tewas. 9 lainnya terluka, meskipun kita belum tahu seberapa parah. Sementara itu, keberadaan 13 jagal lainnya belum diketahui. Tapi masih ada lebih banyak rekaman yang harus ditonton, lebih banyak balas dendam yang harus dilaporkan. Kemungkinan besar, sebagian besar dari 13 orang itu, bahkan mungkin lebih, sudah mati. Brovdi jelas berpikir demikian. Angka-angka ini kemungkinan besar diremehkan menurut laporan Properti. Hal ini masuk akal karena Ukraina belum merilis jumlah korban untuk serangan di 2 lokasi pelatihan yang sudah disebutkan sebelumnya di video ini. Namun Brovdi juga mengisyaratkan lebih banyak Algojo terbakar yang tidak mengejutkan. Dari 21 serangan yang dilakukan Ukraina pada 30 Mei 8, diantaranya secara khusus menargetkan sarang si cacing. Api tidak berbohong. Tentara yang masih disarang saat Ukraina menyerang hampir pasti jadi korban. Ada juga serangan lain yang sudah disebutkan. Ukraina menyerang Angkatan Darat ketiga Rusia di tempat pelatihan Priokis-Banka di Luhansk, sekitar 70 km dari garis depan, menurut Pravda. Tempat latihan Angkatan Darat ke-36 digunakan para jagal dari Bucher, terletak di Zaporizhia yang diduduki sekitar 100 km dari garis depan. Ukraina juga menyerang fasilitas penyimpanan gas di Yenakievka, Donetsk yang diduduki. Sebagai penutup, Ukraina juga menyerang logistik Rusia di Donetsk dan Luhansk, menunjukkan fokus Ukraina untuk terus melemahkan militer Rusia, meski mereka memikirkan balas dendam kolektif. Ini adalah kampanye serangan jarak menengah Ukraina yang sedang berlangsung dan telah membuat kekacauan bagi penjajah Rusia. Perang Ukraina memasuki fase baru setelah Ukraina mulai menggunakan drone jarak menengah. Beberapa tahun terakhir, drone Ukraina beroperasi di kedalaman taktis terbatas. Ukraina memang punya drone jarak jauh yang bisa masuk ratusan kilometer ke Rusia, tapi biasanya tidak digunakan di wilayah pendudukan. Drone-drone itu terlalu berharga untuk dipakai di sana, karena kerusakan yang bisa ditimbulkan pada mesin perang, kilang minyak, dan target industri di Rusia jauh lebih bermanfaat daripada digunakan di wilayah belakang. Selain itu, Ukraina memiliki drone FPV yang biasanya beroperasi dalam jarak 10 hingga 25 km. Pada tahun 2026, semua itu telah berubah. Ukraina kini punya drone hemat biaya yang dapat menyerang target 30 hingga 200 km dari garis depan. Itu membuka banyak target baru, dari pusat komando Rusia yang mengatur serangan di garis depan hingga infrastruktur logistik, serta seperti terlihat pada 37 Mei, kumpulan pasukan. UNN menyatakan drone menengah baru memungkinkan Ukraina menciptakan zona pembunuhan yang lebih dalam dari sebelumnya. Para jagal dari Bucher baru saja masuk salah satu zona pembunuhan itu. Kehilangan beberapa penjahat perang favoritnya memang buruk bagi Putin, tapi ia lebih khawatir pada dampak psikologis serangan sukses Ukraina terhadap pasukannya. Para jagal dari Bucher berada jauh di belakang garis depan Zaporizhia dan seharusnya aman, seperti semua tentara Rusia di belakang garis depan.
Keamanan tidak lagi terjamin. Setiap tentara dalam jarak 200 km dari garis depan kini tahu bahwa neraka yang dahsyat yang baru saja merenggut nyawa setidaknya 9 jagal dari Bucha bisa saja menghampiri mereka kapan saja. Mereka tidak akan tahu kapan itu datang. Pertahanan udara mereka tak akan mampu menghentikan. Dimanapun kaki tangan Putin di wilayah pendudukan, mereka tahu Ukraina bisa menyerang. Itulah jenis teror yang unik dalam perang Ukraina. Para jagal dari Bucha memang layak mendapat teror itu atau lebih. Saat mereka menyerang pemukiman asal mereka menimbulkan kengerian yang tak semestinya di perang modern. Kengerian itulah yang membuat serangan balas dendam pada 30 Mei yang dilakukan oleh Ukraina menjadi sangat penting. Ukraina menunggu, mencari, dan setelah menemukan Algojo, mereka menegakkan keadilan. Tapi keadilan untuk apa sebenarnya? Kami telah beberapa kali menyiratkan apa yang dilakukan para Algojo dari Bucha dan alasan mereka pantas mendapat nasib itu. Tapi kini kami akan mengungkap betapa mengerikan tindakan mereka. Tapi sebelum itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol itu agar Anda bisa melihat lebih banyak video seperti ini. Pada 4 Maret 2022, pasukan Rusia yang mencoba masuk ke Kiev selama minggu-minggu awal operasi militer khusus yang diklaim Putin tiba di kota Bucha. Kota itu akan sangat penting jika invasi Rusia berjalan sesuai rencana. Terletak sekitar 30 km barat laut Kiev, Bucha berpotensi memberikan pasukan Rusia jalur masuk ke ibu kota Ukraina. Antara 4 Maret dan 31 Maret 2022, Bucha diduduki. Kemudian pada awal April 2022, tentara Rusia mundur saat Ukraina berhasil memukul mundur pasukan penyerbu awal Rusia. Pada bulan April itulah kengerian yang dilakukan oleh para jagal Bucha benar-benar terungkap. Peneliti Human Rights Watch menghabiskan seminggu di kota itu untuk merinci temuan mereka. Bukti luas tentang eksekusi tanpa proses hukum terhadap puluhan warga sipil ditemukan. Begitu juga bukti penyiksaan, penghilangan paksa, dan kejahatan perang lainnya. Hampir setiap sudut di Bucha sekarang menjadi tempat kejadian perkara, dan rasanya kematian ada di mana-mana. Bukti menunjukkan bahwa pasukan Rusia yang menduduki Bucha menunjukkan penghinaan dan ketidakpedulian terhadap nyawa warga sipil, serta prinsip paling mendasar dari hukum perang, kata Richard Weir yang merupakan salah satu peneliti tersebut pada saat itu. Tak lama kemudian data mengungkap skala sebenarnya dari kebiadaban si jagal. Ruslan Kravchenko yang merupakan kepala jaksa wilayah di Bucha mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa 278 jenazah telah ditemukan di kotanya setelah pasukan Rusia mundur. Sangat sedikit dari jenazah-jenazah itu yang merupakan tentara. Kebanyakan korban tewas adalah warga sipil dan Kravchenko memperkirakan lebih banyak lagi akan ditemukan setelah pengungkapannya pada 15 April. Laporan-laporan selanjutnya, termasuk salah satu dari PBS Frontline, mengungkapkan bahwa Rusia telah mencoba melakukan apa yang disebut oleh media tersebut sebagai operasi pembersihan di kota itu. Banyak dari korban tewas tercatat dalam daftar buatan intelijen Rusia. Pejuang sukarelawan dan siapapun yang diduga membantu tentara Ukraina menjadi target. Para jagal Bucha pergi dari pintu ke pintu untuk mengajukan pertanyaan. Jika ada yang gagal melewati tes, mereka diseret untuk disiksa dan dalam banyak kasus dieksekusi. Ini bukan kasus satuan militer kehilangan kendali saat perang, tapi tindakan yang direncanakan. Pemusnahan sistematis terhadap orang-orang yang oleh Rusia dianggap sebagai ancaman, meski sering tanpa kepastian. Jalan Yablonskaya adalah lokasi dari begitu banyak kengerian di Bucha. Di akhir serangan Rusia, hampir 40 mayat menumpuk di jalan itu. Banyak korban sebelumnya diinterogasi secara kejam di sebuah gedung kantor di jalan tersebut. Bertahun-tahun kemudian, pada Juni 2025, rekaman muncul yang menunjukkan bagaimana para jagal Bucha menargetkan korban mereka. Video dari Radio Free Europe Radio Liberty menunjukkan tentara Rusia mengamuk di jalan, mengarahkan senapan ke warga sipil, dan menggiring mereka dengan tangan di belakang kepala. Tentara Rusia menendang orang-orang yang digiring pergi. Kita belum melihat terburuknya tindakan Rusia. Kita sudah cukup melihat. Bucha menjadi simbol kejahatan yang ingin dilakukan Putin pada Ukraina dan tentu saja menuai kecaman. Pada akhir April 2022, jaksa Ukraina sudah mengajukan dakwaan pertama terhadap Rusia atas pembantaian di Bucha. 10 tentara Rusia dituduh atas penjarahan, penyiksaan, dan pembunuhan. Semua adalah anggota Brigade Senapan Bermotor Terpisah ke-64 yang pernah berhadapan langsung dengan drone Ukraina pada 33 Mei.
Banyak tuduhan lainnya akan menyusul, dan dalam beberapa kasus, tentara Rusia yang terlibat dalam pembantaian itu mulai memiliki sesuatu yang mirip dengan hati nurani, sampai-sampai mereka mengakui kejahatan mereka. Tentara bernama Nikolai Katushev diwawancara otoritas Ukraina. "Saya hanya menjalankan perintah," ujarnya saat ditanya alasan menembak warga sipil. "Setiap orang yang berpakaian hitam dianggap musuh. Jika kami melihat seseorang berpakaian hitam, kami langsung menembak." Pengakuan ini menunjukkan ada satuan yang diperintahkan membunuh siapapun, meski hanya berdasarkan deskripsi samar. Meski mungkin Rusia punya daftar target eliminasi. Kazasev mungkin tertangkap, namun hanya sedikit orang yang tertangkap. Laporan menyebut penyelidik di Bucha telah mengidentifikasi sekitar 8.000 dugaan kejahatan perang selama sebulan pendudukan Rusia di kota itu hingga akhir April 2022. Banyak di antaranya merupakan anggota Brigade Senapan Bermotor Terpisah ke-64. Namun Ukraina sadar peluang membawa tentara itu lewat jalur hukum biasa sangat kecil. Putin tidak berniat menghukum para tentaranya. Sebagian mendapat medali atas tindakan mereka, sementara Putin memuji Brigade Senapan Bermotor Terpisah ke-64 atas keberanian dan kepahlawanannya. Kemungkinan membawa mayoritas para jagal Bucha ke pengadilan masih sangat kecil. Ukraina tahu siapa yang mereka cari. Mereka telah merilis foto dan nama banyak pelaku kejahatan di Bucha. Namun, Rusia melindungi penjahat perangnya hingga Putin. Sampai baru-baru ini, perlindungan dilakukan dengan menempatkan penjahat jauh dari garis depan agar tak diserang drone Ukraina. 30 Mei mengubah segalanya bagi para jagal Bucha. Para penyiksa dan pembunuh kini sadar mereka tak akan pernah aman dari amarah Ukraina dimanapun mereka bersembunyi. Jika keadilan tak bisa ditegakkan di pengadilan, Ukraina memilih bertindak sendiri. Meski 30 Mei adalah salah satu serangan paling mengesankan terhadap para jagal Bucha, itu bukan satu-satunya. Perlahan tapi pasti, Ukraina sedang berusaha memberikan pembalasan setimpal kepada semua orang yang terlibat dalam pembantaian di Bucha. Serangan-serangan Ukraina sebelumnya memang jauh lebih kecil skalanya dibandingkan yang kita lihat pada 30 Mei, meskipun serangan-serangan itu efektif, baik dalam hal menyingkirkan para jagal maupun mengirimkan pesan kepada mereka yang masih hidup. Akhir Agustus 2025, Ukraina menewaskan 3 dari jagal Bucha saat menyerang 6 tentara Rusia yang bersembunyi di Luhansk yang diduduki. 3 dari tentara tersebut tewas dalam serangan itu, dan ke-6-nya diidentifikasi terlibat dalam kejahatan perang yang dilakukan di Bucha lebih dari 3 tahun sebelumnya. Serangan itu tampak seperti pembunuhan terencana, bukan serangan biasa. Ledakan di parkir gedung tempat ke-6 orang bersembunyi menewaskan 3 orang, menandakan ada sabotase di balik garis musuh. Lompat ke akhir April, Ukraina melakukan upaya pembunuhan lagi. Kali ini, sebuah bom yang ditanam di wilayah Khabarovsk, Rusia, menewaskan 1 orang dan melukai 7 lainnya. Beberapa detail yang muncul dari serangan tersebut menunjukkan bahwa itu dilakukan di dalam barak militer tertutup, yang berarti Ukraina memiliki seseorang yang bekerja dari dalam, dan orang yang tewas adalah seseorang yang berpangkat letnan kolonel. Namun pria yang tewas itu bukan target utama. CNN melaporkan para blogger militer Rusia percaya target utama Ukraina adalah Mayor Jenderal Azatbek Amurbaikov. Dia memimpin pasukan ke-64 saat melakukan kekejaman di Bucha. Amurbaikov beruntung. Bom yang ditujukan untuk menghabisi nyawanya tampaknya justru menewaskan salah satu bawahannya. Tapi sekarang dia sudah diperingatkan. Ukraina tahu siapa dia dan kemana dia pergi. Baik itu bom atau drone jarak jauh, Ukraina berniat untuk menyingkirkan Amurbaikov. Tapi untuk saat ini, Ukraina akan puas dengan setidaknya 31 korban di antara brigad yang dipimpin Amurbaikov. Para jagal Bucha mulai dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka. Masih ada satu lagi yang jadi target Ukraina. Pada 8 Mei, Eurasia Review melaporkan perubahan di jajaran Komando Tinggi Militer Rusia. Kepala Angkatan Udara dan Antariksa Rusia, Jenderal Viktor Avzalov, telah dipecat dan posisinya digantikan oleh Kolonel Jenderal Alexander Chaiko, seorang perwira Angkatan Darat. Anda mungkin bisa menebak kemana arah cerita ini. Chaiko adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas pembantaian di Bucha, dan dia memimpin distrik militer timur Rusia pada saat kejadian itu. Ukraina telah mendakwa Chaiko, dan Uni Eropa memberi sanksi atas perannya di peristiwa Bucha. Sekarang, Putin telah memberi penghargaan kepada Chaiko dengan jabatan yang sama sekali tidak cocok untuknya. Dengan melakukan itu, dia menjadi target algojo lain. Chaiko mungkin menjadi target berikutnya saat Ukraina secara sistematis membongkar unit yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Bucha. Atau mungkin tidak. Itulah triknya.
Ukraina membuktikan bisa mengalahkan Algojo dengan drone dan sabotase. Kini, 64 anggota yang tersisa yang membunuh dan menyiksa di Bucha akan mempertanyakan hal yang sama pada diri mereka sendiri. Apakah saya berikutnya? Mereka tidak akan mendapat jawaban sampai Ukraina siap menuntut keadilan kepada para jagal dari Bucha. Balas dendam menanti para jagal. Saat Ukraina menghancurkan ribuan pelaku kejahatan perang, mereka juga membalas dengan cara lain. Presiden Rusia Vladimir Putin sedang menyaksikan mimpi buruk terbesarnya menjadi kenyataan. Saat perangnya dengan Ukraina berubah menjadi bencana total dengan kerugian besar pada pasukan dan peralatan, reputasi yang telah dibangunnya dengan hati-hati juga mulai runtuh. Mantan perwira KGB itu tidak lagi menimbulkan rasa takut dan hormat seperti dulu, dan paranoia Putin semakin meningkat karena bahkan sekutu-sekutunya yang paling setia mulai berbalik melawannya. Sekarang, bahkan jurnalis Rusia melaporkan bahawa presiden semakin takut akan digulingkan dari kekuasaan atau dibunuh, dan mungkin mengambil langkah-langkah yang semakin drastis dan merusak demi mempertahankan kekuasaannya yang justru membawa Rusia kembali ke zaman kegelapan. Untuk memahami apa yang mungkin direncanakan oleh Putin, kita harus mundur jauh ke masa lalu. Kembali ke abad ke-16, pada masa Tsar Ivan keempat yang lebih dikenal sebagai Ivan yang mengerikan, yang memerintah Rusia dari tahun 1547 hingga kematiannya pada tahun 1584. Ivan adalah seorang penguasa yang sangat paranoid dan tidak dapat diprediksi. Tahap awal masa pemerintahannya relatif stabil, tetapi setelah satu dekade di atas tahta, dua peristiwa yang mengubah hidupnya itu benar-benar menggeser cara pandang dan pendekatannya untuk selamanya. Peristiwa pertama terjadi pada tahun 1560 ketika isteri tercinta Ivan, Anastasia, meninggal dunia. Meskipun tidak ada bukti pada saat itu, Ivan sangat curiga bahawa Anastasia telah diracuni oleh musuh-musuhnya. Bertahun-tahun kemudian, ilmuwan memeriksa tulang Sarina dan menemukan kadar merkuri sangat tinggi, menunjukkan kecurigaan Ivan mungkin tidak sepenuhnya salah. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1564, salah satu teman terdekat Ivan, Pangeran Kurbsky, mengkhianatinya. Pada tahun 1558, Ivan melancarkan upaya yang kurang bijaksana untuk menaklukkan wilayah Baltik, Livonia. Kurbsky awalnya membantunya, namun setelah berselisih dengan Tsar dan takut akan penindasan, ia membelot ke Lithuania dan akhirnya memimpin pasukan gabungan Polandia-Lithuania melawan pasukan Rusia, memberikan Ivan kekalahan militer yang telak dan memalukan dalam prosesnya. Dampak dari peristiwa-peristiwa ini sangat mempengaruhi kondisi psikologis Ivan. Ia meninggalkan Moskow dan pergi ke kota Alexandrov di utara, di mana ia menulis surat yang mengumumkan niatnya untuk turun tahta. Namun, Dewan Bangsawan dan Rohaniawan yang ditinggalkannya tidak mampu memerintah dengan efektif saat ia pergi dan meminta agar ia mempertimbangkan kembali keputusannya. Ia setuju, tetapi dengan satu syarat yang sangat penting, iaitu ia harus diberi kekuasaan mutlak, termasuk kemampuan untuk menyita tanah siapapun yang mengkhianatinya dan mengeksekusi siapapun yang dicurigai melakukan pengkhianatan. Dewan yang putus asa itu akhirnya menerima syarat-syarat Ivan, dan dimulailah Oprichnina, sebuah periode kelam dan mengerikan dalam sejarah Rusia, di mana seluruh ketakutan dan paranoia bawaan Ivan dilepaskan sepenuhnya. Ini melibatkan pembagian Rusia menjadi dua wilayah administratif, salah satunya Oprichnina, sepenuhnya diperintah oleh Ivan sesuai kehendaknya, sementara yang lainnya berada di bawah kendali kaum bangsawan. Untuk memperkuat kendalinya atas Oprichnina, Ivan memerintahkan pembentukan polisi rahasia pertama Rusia yang dikenal sebagai Oprichniki, sebuah pasukan pribadi yang berjumlah 6,000 orang dan secara efektif berfungsi sebagai pengawal pribadi sekaligus kaki tangan Ivan. Berpakaian serba hitam dan bebas menyiksa atau membunuh siapa pun yang hanya memandang Ivan dengan cara yang dianggap salah, polisi rahasia ini segera mendapat reputasi menakutkan. Penduduk setempat akan segera melarikan diri dari rumah jika mendengar Oprichniki ada di daerah itu. Alasannya sederhana. Para Oprichniki sangat brutal. Beberapa metode eksekusi favorit mereka termasuk merebus orang hidup-hidup, menancapkan tubuh mereka pada pancang atau mencabik-cabik tubuh mereka dengan bantuan kuda. Para perwira bahkan dikenal berkeliling dengan kepala anjing terpenggal di pelana mereka, simbol tanggungjawab untuk mengendus dan memberantas pengkhianatan dimanapun ditemukan. Akhirnya, Ivan ingin memperluas kekuasaannya lebih jauh lagi, melampaui batas-batas yang telah ditetapkan dari Oprichnina dan masuk ke kota terbesar kedua di negara itu, Novgorod. Dia menjadi yakin bahawa para pemimpin kota dan warga paling berpengaruh sedang bersekongkol melawannya. Jadi, dia memerintahkan pengepungan berdarah di Novgorod pada tahun 1570.
Anggota-anggota rohaniawan dikumpulkan dan dipukuli sampai mati, sementara bangunan-bangunan keagamaan seperti gereja dan biara dijarah. Para pedagang, bangsawan dan pejabat juga diseksa dan dibunuh secara kejam. Bahkan isteri serta anak-anak mereka tidak diampuni. Banyak yang dikumpulkan lalu dilempar ke sungai terdekat. Semua kekejaman dan pertumpahan darah ini terjadi kerana ketakutan dan rasa tidak aman dari satu orang saja. Jika kita melihat ke masa kini, gema dari masa lalu itu masih jelas terlihat. Putin mungkin bukan seorang tsar atau kaisar secara resmi, tetapi dia jelas punya rekam jejak bertindak seperti itu. Dia berulang kali menentang dan mengubah undang-undang Rusia, bahkan konstitusi negara itu, demi tetap berkuasa dari tahun ke tahun. Dia juga menunjukkan kekejaman yang sama seperti Ivan yang mengerikan dengan memerintahkan invasi ke negara tetangga dan sekarang mulai memperlihatkan neurosis yang sama yang membuat Ivan mendapat julukan mengerikan itu sejak awal. Ada 3 alasan utama di balik ini. Pertama, dan yang paling jelas, perang ini berjalan sangat buruk bagi Rusia. Perkiraan terbaru menunjukkan bahawa Rusia telah menderita lebih dari 1 juta korban di Ukraina, termasuk ratusan ribu yang tewas. Negara itu juga telah kehilangan sejumlah besar peralatan, mulai dari tank dan kendaraan tempur infanteri hingga sistem pertahanan udara yang mahal dan radar canggih. Setiap bulan berlalu, semakin banyak laporan muncul tentang kerugian besar bagi pasukan Kremlin dengan puluhan ribu korban baru secara harfiah. Itu mungkin tidak terlalu berarti jika negara tersebut benar-benar berhasil meraih kemajuan penting di medan tempur, merebut kota-kota penting, menghancurkan garis pertahanan Ukraina dan terus maju menuju kemenangan yang jelas dan tak terelakkan. Tapi itu juga tidak terjadi. Sebaliknya, laju kemajuan Rusia telah melambat secara dramatis di banyak lokasi garis depan dengan ribuan tentara kehilangan nyawa mereka hanya untuk sepetak kecil tanah. Di beberapa wilayah, pasukan Ukraina perlahan membalikkan keadaan, merebut kembali tanah dan mendorong pasukan Rusia mundur. Akibatnya, tingkat kerugian personel Rusia akhirnya melampaui tingkat perekrutannya, dengan negara tersebut semakin tidak mampu mendatangkan cukup tentara baru untuk mengisi kembali pasukannya. Dengan kata lain, tentara Rusia tidak lagi berkembang, melainkan menyusut dan itu merupakan kegagalan mutlak bagi orang yang memimpin semuanya, Putin sendiri. Masalah besar kedua adalah ekonomi. Perang Rusia dengan Ukraina seharusnya sudah selesai dalam hitungan minggu. Pasukan Moskow diperkirakan akan menerobos garis pertahanan Ukraina dan mengibarkan bendera Rusia di jalan-jalan Kiev dengan mudah. Operasi itu tetap membutuhkan biaya, namun berpotensi menghasilkan pendapatan lebih besar dalam jangka panjang saat Rusia mulai mengeksploitasi wilayah barunya. Itu tidak terjadi. Sebaliknya, perang telah berlangsung beberapa tahun dan Kremlin harus menghabiskan miliaran dolar untuk mempertahankannya. Rusia telah kehilangan pendapatan dalam jumlah tak terhitung akibat sanksi dan kini menghadapi krisis tenaga kerja yang kian memburuk. Ditambah dampak dari sekitar 1 juta warga Rusia yang cerdas dan terampil meninggalkan negara itu untuk memulai hidup baru di tempat lain. Beban keuangan negara itu hanya semakin meningkat seiring berjalannya perang. Dengan Rusia tidak hanya harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk memproduksi drone dan menanggung biaya perekrutan yang sangat tinggi, tetapi juga mengalami pukulan ekonomi langsung akibat serangan drone Ukraina terhadap infrastruktur paling berharganya seperti kilang minyak, pipa, pelabuhan dan fasilitas penyimpanan. Serangan-serangan ini makin sering dan berdampak seiring kuatnya industri pertahanan Ukraina menyebabkan kerugian lebih besar bagi lawan. Hal ini sangat berdampak pada masyarakat Rusia yang mengalami penurunan kualitas hidup drastis. Mereka harus mengeluarkan lebih banyak dari penghasilan pas-pasan untuk membeli bahan bakar dan kebutuhan pokok keluarga. Akhirnya, alasan besar ketiga mengapa Putin panik adalah kerana perang ini telah menghancurkan mitos tentang kompetensi dan superioritas Rusia yang selama bertahun-tahun ia bangun dengan susah payah. Putin dan sekutu terdekatnya membangun reputasi Rusia sebagai salah satu negara terkuat di dunia dengan militer terkuat kedua setelah Amerika Serikat. Dan tingkat kekuatan serta pengaruh yang hampir tak terbayangkan. Bahkan negara-negara yang relatif kuat pun mulai takut terhadap ancaman Rusia yang seringkali membuat mereka melakukan persis seperti yang diinginkan Kremlin. Banyak negara juga sangat bergantung pada Rusia untuk pertahanan mereka sendiri, membina hubungan dengan Putin dan berinvestasi besar-besaran pada tank, kendaraan, pesawat serta pertahanan buatan Rusia atau Soviet. Inilah sebabnya, ketika perang dimulai, begitu banyak analis memperkirakan bahawa kemenangan Rusia tak terelakkan dan mesin perang Kremlin akan dengan kejam menyapu Ukraina dengan mudah. Sebaliknya, mesin itu kini berubah menjadi rongsokan yang tersendat-sendat berjalan dengan efisiensi seperti traktor berusia 50 tahun.
Tank-tank terbaik Rusia telah berubah menjadi bangkai yang masih berasap. Angkatan udaranya tidak pernah mampu meraih keunggulan meskipun memulai perang dengan keunggulan yang sangat besar. Tentara yang katanya terbaik di dunia itu telah berulang kali gagal mencapai hampir semua tujuan yang mereka nyatakan. Akibatnya, Kremlin telah kehilangan faktor ketakutannya dan orang-orang tidak lagi memandang Moskow atau Putin seperti dulu. Sebelum kita membahas maknanya, jika anda ingin lebih banyak wawasan seperti ini, pastikan anda sudah berlangganan acara militer ini. Kami membahasnya seperti ini setiap minggu sekarang. Selama tahap awal perang dengan Ukraina, para pejabat Rusia sebagian besar mengikuti garis kebijakan dan tidak secara terbuka mengkritik keputusan Kremlin atau menyoroti kegagalan yang dianggap dilakukan oleh Putin. Namun seiring berjalannya waktu, situasinya telah berubah cukup drastis dengan semakin banyak anggota militer berpangkat tinggi dan elit Moskow yang mengungkapkan frustrasi mereka dengan berbagai cara. Contoh paling dramatis adalah pemberontakan grup Wagner saat orang kepercayaan dekat Putin, Yevgeny Prigozhin, berbalik melawan dan memimpin aksi menuju Moskow. Pada akhirnya, Prigozhin harus membayar semua itu dengan nyawanya, tewas dalam keadaan yang sangat mencurigakan dalam kecelakaan pesawat tak lama setelahnya. Belum ada yang ingin jadi Prigozhin berikutnya dan sejauh ini tak ada upaya besar menggulingkan Putin. Pada saat yang sama, kekuasaan Presiden jelas-jelas telah berkurang. Kaum nasionalis garis keras Rusia yang dulu mengaguminya, kini menyebutnya pengecut dan menyerukan agar ia mundur. Tingkat persetujuan masyarakat Rusia terhadapnya telah turun ke titik terendah sepanjang masa dan desas-desus mulai beredar bahawa bahkan para oligarki kaya dan sekutu setia yang selama ini diam-diam mendukungnya pun mulai mencapai batas kesabaran mereka. Putin menyadari hal ini dan seperti Ivan yang mengerikan, dia mulai menjadi korban dari paranoia dirinya sendiri. Kita melihat tanda-tanda pertama dari hal ini pada akhir tahun 2024 dan sepanjang 2025 ketika Presiden melakukan pembersihan ala Stalin menyingkirkan banyak jeneral Rusia, perwira tinggi, menteri dan elit lainnya. Banyak yang dituduh korupsi dan ditangkap, sementara yang lain dipaksa pensiun diam-diam atau sekadar menghilang dari kehidupan publik dalam keadaan yang aneh. Beberapa, seperti mantan Menteri Transportasi Roman Starovoyt, bahkan ditemukan tewas. Episode ini mengungkapkan wawasan luar biasa tentang kondisi mental Presiden yang terganggu saat ia menyingkirkan orang-orang berpengalaman yang dulu dipercaya dari kekuasaan dan menggantinya dengan mereka yang kurang kompeten tapi lebih loyal. Dan tampaknya hal itu sebenarnya tidak banyak meredakan kepanikan Putin kerana sebuah laporan pada Mei 2026 mengungkapkan bahawa Presiden secara aktif takut dia bisa dibunuh atau disingkirkan dari kekuasaan kapan saja. Laporan tersebut disusun oleh sebuah negara Uni Eropah yang tidak disebutkan namanya dan diterbitkan di platform jurnalis investigasi independen Rusia, Important Stories, pada 4 Mei. Laporan itu menyatakan bahawa Kremlin telah memasuki keadaan siaga tinggi sejak Maret 2026 dengan Putin sendiri semakin khawatir tentang orang-orang yang bersekongkol melawannya. Lebih tepatnya, Presiden diduga khawatir tentang penggunaan drone untuk membunuh dirinya atas nama anggota elit politik Moskow. Sebagai konsekuensi langsung, Dinas Perlindungan Federal (FSO) yang merupakan organisasi yang bertugas melindungi presiden dan pejabat negara lainnya telah diperintahkan untuk secara signifikan memperkuat keamanan Putin. Semua pengunjung ke administrasi kepresidenan, misalnya, sekarang harus melewati 2 tingkat verifikasi, termasuk pemeriksaan lengkap oleh pegawai FSO. Putin dilaporkan makin jarang berkunjung ke berbagai tempat dan dia serta keluarga terdekatnya tak lagi menghabiskan waktu di rumah mereka di Moskow atau Valdai. Sebaliknya, menurut laporan tersebut, Putin sekarang menghabiskan sebagian besar waktunya bersembunyi di bunker-bunker yang diperkuat dengan media Rusia menggunakan video yang sudah direkam sebelumnya untuk membuatnya terlihat seperti dia lebih sering keluar daripada kenyataannya. Selain itu, jaringan komunikasi di beberapa area Moskow secara berkala diputus dan Putin tidak berniat mengunjungi lokasi infrastruktur militer manapun pada tahun 2026 meskipun ia mengunjungi beberapa lokasi seperti itu pada tahun 2025. FSO juga mengontrol dan mengordinasikan semua informasi dan publikasi media yang berkaitan dengan Presiden, secara efektif menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan media tentang dirinya. Di atas semua itu, pejabat pemerintah dan pegawai yang bekerja di dekat Putin tidak diizinkan menggunakan ponsel pribadi mereka atau mengakses internet saat berada di hadapannya. Mereka juga dilarang naik transportasi umum sehingga sepenuhnya bergantung pada transportasi FSO untuk bepergian. Beberapa orang seperti koki pribadi Putin, fotografer dan pengawal bahkan dipasangi sistem pengawasan di rumah mereka sendiri agar agen FSO dapat memantau mereka dan memastikan mereka tidak bersekongkol melawan Presiden.
Berabad-abad telah berlalu sejak masa Ivan yang mengerikan, namun banyak ciri pemerintahannya terlihat pada Putin. Mereka mungkin tidak sebrutal atau sehaus darah, tapi FSO pada dasarnya beroperasi layaknya oprichniki modern, melindungi Putin dengan segala cara sambil mencari tanda pengkhianatan atau konspirasi. Dan mereka mungkin telah menemukan tokoh besar pertama yang jadi tersangka, mantan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Laporan tersebut mencatat bahawa Shoigu, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, masih memegang pengaruh besar di kalangan komando militer dan telah dikaitkan dengan kemungkinan kudeta. Hal ini mungkin sebagian menjelaskan mengapa mantan wakil pertama Shoigu, Ruslan Salikov, ditangkap pada awal Maret, yang secara tidak langsung melemahkan posisi Shoigu dengan beberapa ahli percaya bahawa dia mungkin menjadi target berikutnya untuk diadili dan disingkirkan. Putin juga memerintahkan FSO memperkuat perlindungan 10 jenderal tinggi Rusia yang dianggap sekutu setianya, termasuk Wakil Kepala Staf Umum Pertama, Kolonel Jenderal Nikolai Bogdanovsky dan Wakil Kepala Staf Umum, Kolonel Jenderal Sergei Istakov. Singkatnya, meski Presiden hanya memiliki lingkaran kepercayaan kecil, ia makin waspada terhadap orang di luar lingkaran itu dan tak segan menuntut serta menghukum siapapun yang menunjukkan tanda pembangkangan. Jika ia terus menempuh jalan ini, beberapa analis berpendapat bahawa Putin bisa menciptakan oprichnina abad ke-21 yang pada akhirnya dapat mengakhiri masa kekuasaannya dan bahkan mungkin hidupnya. Salah satu ahli tersebut adalah Roman Anin, seorang jurnalis investigasi dan pendiri Important Stories. Dia mengatakan perang kini memasuki fasa baru, bukan di garis depan, melainkan di antara klan aparat keamanan Rusia yang berebut kekuasaan diktator yang semakin lemah. Melihat ke depan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, Anin menyarankan dua skenario potensial yang mungkin saling tumpang tindih dan bahkan terjadi secara bersamaan. Yang pertama adalah bahawa Putin akan terus memberikan lebih banyak kekuasaan kepada penegak hukum FSO-nya serta Garda Nasional yang bahkan bisa berkembang menjadi setara dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC di Rusia yang bertugas melakukan apa yang disebut Anin sebagai penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap masyarakat Rusia untuk memberantas kemungkinan plot, konspirasi atau pemberontakan apapun. Skenario kedua yang dibayangkan Arnon adalah masa kekacauan baru yang merupakan nama yang diberikan untuk periode krisis politik dan sosial di Rusia yang dimulai pada akhir abad ke-16 dan berlanjut hingga awal abad ke-17. Periode ini ditandai anarki politik, perang saudara, invasi asing dan kelaparan yang menurut banyak sejarawan merupakan akibat langsung kebijakan Ivan yang mengerikan atau oprichnina. Mereka khawatir sejarah mungkin akan terulang kembali saat Putin semakin putus asa dan paranoid serta melakukan apa saja demi tetap mengendalikan negara. Semua tanda-tandanya sudah terlihat. Tidak hanya Putin membersihkan para pejabat dan mengonsolidasikan pasukan paling setianya di sekelilingnya, tapi dia juga secara besar-besaran memperluas kekuasaan Dinas Keamanan Federal, FSB, yang merupakan padanan modern dari KGB era Soviet. Sementara itu, meskipun belum ada eksekusi yang tercatat di jalanan, para penegak hukum Putin telah mulai menangkap dan menyiksa warga sipil yang tidak bersalah. Pada Februari 2026 misalnya, muncul laporan tentang seorang penerjemah bernama Svetlana Savalieva yang jatuh cinta pada seorang tentara Ukraina dan mencoba menemuinya. Dia ditangkap dan dipukuli brutal agar mengaku kejahatan yang tak pernah dia lakukan, iaitu mencoba bergabung dengan angkatan bersenjata Ukraina agar bisa didakwa pengkhianatan. Dia adalah satu dari banyak tahanan politik perempuan yang divonis atas tuduhan palsu seperti terorisme, pengkhianatan dan ekstremisme. Ilmuwan politik Rusia Vladimir Pastukov percaya bahawa tingkat represi dan kontrol yang diterapkan oleh rezim Putin semakin mendekati tingkat berbahaya seperti yang terjadi di bawah pemimpin Soviet Joseph Stalin selama masa teror besar. Sementara itu, Anin menelusuri kembali sejarah dan menyatakan jika para penegak hukum Putin akhirnya berbalik melawan, bukan hanya anggota masyarakat, tetapi juga mereka yang berada di posisi kekuasaan tertinggi, risiko kudeta dan masa kekacauan baru akan menjadi semakin nyata. Putin ingin dikenang sebagai Peter Agung versi moden Rusia, namun ia lebih mungkin dikenang sebagai Ivan yang mengerikan yang baru. Pada 9 Mei, Presiden Rusia Vladimir Putin berdiri di Lapangan Merah untuk memimpin Rusia. Parade Hari Kemenangan Rusia, ritual paling penting dalam kalender geopolitik Rusia. Upacara ini bertujuan mengingatkan dunia, khususnya rakyat Rusia, bahwa bangsa yang membantu mengalahkan Nazi Jerman telah mendapat tempat teratas dalam sejarah. Biasanya, tank-tank akan melintas dan rudal balistik antar benua akan dipamerkan dengan bangga di alun-alun, sementara jet tempur melintas di langit. Pesannya selalu, kami selalu menang dan akan selalu menjadi pemenang.
kecuali tahun ini. Dalam versi tahun ini, tidak ada tank, tidak ada sistem rudal canggih, atau perlengkapan militer berat apapun yang dipamerkan. Parade Hari Kemenangan tahun ini untuk pertama kalinya dalam 20 tahun tak menampilkan kendaraan lapis baja. Mereka hanya muncul lewat video karena Kremlin khawatir drone Ukraina akan menghancurkan mereka di siaran langsung televisi. Renungkan sejenak. Negara yang puluhan tahun menjaga persenjataan nuklir terbesar di dunia, kini tak berani mengerahkan tank di ibu kotanya, hanya karena negara yang dulu mereka klaim bisa ditaklukkan dalam hitungan hari, kini mampu menyerang Moskow. 4 tahun lalu, kru tank Putin menuju Kiev dengan seragam parade di tas, berharap parade kemenangan di ibu kota Ukraina dalam seminggu. Hari ini, justru Putin tak bisa menggelar parade. Absennya tank di lapangan merah hanyalah gejala dari masalah yang lebih mendalam. Saat ini, di balik fasad televisi negara dan kesempatan berfoto yang diatur dengan hati-hati, ada sesuatu yang sedang retak di dalam sistem Rusia dan Kremlin itu sendiri. Kaum elit merasa kecewa, masyarakat marah, dan ekonomi mulai retak. Dan Vladimir Putin, pria yang ambisinya yang buta memulai semua ini, semakin terisolasi, semakin sering dibohongi, dan semakin tidak mampu menghentikan apa yang telah ia mulai. Menurut beberapa pengamat, Rusia paling kredibel di dunia, yang kita saksikan adalah awal bencana geopolitik buatan Putin. Sejarah menunjukkan bagi pemimpin Rusia, bencana seperti ini jarang berakhir dengan tenang. Untuk memahami apa yang sedang terjadi di Rusia saat ini, mari kita selami lebih dalam bagaimana kekuasaan sebenarnya bekerja di Rusia. Menurut Robert Service, seorang sejarawan Inggris yang banyak menulis tentang Uni Soviet, legitimasi politik Rusia sebenarnya tidak dibangun di atas pemilu atau norma-norma konstitusional. Legitimasi mereka didasarkan pada kejayaan militer. Orang Rusia diajarkan menghormati sejarah pertempuran di atas segalanya. Perang dan Damai karya Tolstoy adalah risalah kemenangan Rusia atas Napoleon. Penaklukan Berlin oleh tentara Soviet pada tahun 1945 adalah fondasi identitas nasionalnya, hal yang selalu dirujuk negara itu ketika mereka perlu mengingatkan diri tentang siapa mereka. Setiap pemimpin Rusia yang menang perang dianggap sah, sedangkan yang kalah tidak. Dan jika sejarah bisa dijadikan petunjuk, rakyat Rusia bergerak cepat untuk menyingkirkan yang terakhir. Ambil contoh Tsar Nikolai II. Dia memulai perang melawan Jepang pada tahun 1904 yang akhirnya dimenangkan Jepang, dan penghinaan itu mengguncang fondasi kekuasaannya. Lalu datanglah Perang Dunia Pertama. Militer Rusia pada tahun 1917 sebenarnya tampil cukup baik di front timur. Namun masyarakat hanya melihat Tsar yang menjadikan dirinya panglima tertinggi dan memimpin bertahun-tahun pembantaian serta penderitaan. Pada Februari 1917, para politisi dan rakyat berbalik melawannya di ibu kota, dan 3 abad kekuasaan dinasti Romanov berakhir dengan Nikolai diam-diam menandatangani dokumen pengunduran diri. Setahun kemudian, ia dieksekusi secara singkat. Putin sangat memahami budaya Rusia dan tata cara pemerintahan. Awal masa berkuasa, Putin membangun legitimasi lewat Perang Chechnya kedua. Perang tersebut dimulai pada tahun 1999 saat Putin masih menjabat sebagai Perdana Menteri dan bisa dibilang melambungkan karirnya dengan kemenangan Rusia yang diumumkan pada tahun 2000. Ini diikuti Perang tahun 2008 di Georgia, Blitzkrieg yang hanya 5 hari. Di Ukraina, Crimea pada 2014 dikuasai dengan cepat menggunakan tentara tanpa tanda pengenal, menyerbu pusat pemerintahan, mempercepat referendum, dan menduduki wilayah itu sebelum Barat merespons. Putin tampak seperti pemimpin yang tegas yang bertindak di saat pendahulunya ragu-ragu dan ketika Barat mundur. Operasi militer khusus di Ukraina seharusnya mengikuti formula yang sama seperti aneksasi Crimea tahun 2014. Rusia akan memamerkan kekuatan, menerobos pertahanan Ukraina, dan menyingkirkan pemerintahan pusat di Kiev. Kru tank membawa seragam resmi untuk parade kemenangan yang diyakini tak terelakkan di Kiev. Sudah tahun kelima perang, dan tak ada orang Rusia di Kremlin atau luar yang mengira perang ini akan berjalan mulus. Menurut data NATO dari awal tahun ini, Rusia mengalami antara 20.000 hingga 25.000 korban setiap bulannya. Data Ukraina menunjukkan Rusia kehilangan minimal 1.000 tentara per hari atau sekitar 30.000 per bulan. Secara total, diperkirakan Rusia telah mengalami lebih dari 1,2 juta korban dengan setidaknya 300.000 kematian.
Kekurangan tenaga kerja akibat perang begitu parah hingga pada November 2025, Putin menandatangani undang-undang yang memungkinkan Kementerian Pertahanan Rusia melakukan wajib militer sepanjang tahun, bukan hanya saat perekrutan musiman. Yang mengejutkan, kita sudah pernah berada di titik itu sebelumnya. Putin sudah tahu apa yang dia hadapi ketika mencoba melakukan mobilisasi parsial pada musim gugur 2022. Ratusan ribu pria Rusia kabur dari negaranya untuk menghindari wajib militer. Hanya konsep eksodus massal sebesar itu saja sudah sangat memalukan bagi pemerintah yang ingin menampilkan citra persatuan nasional dan semangat patriotik. Pemerintah mulai menindak tegas perbedaan pendapat dan opini yang tidak menggambarkan Rusia sebagai pemenang mutlak. Dan undang-undang wajib militer sepanjang tahun yang baru akan lebih buruk lagi. Mobilisasi sebelumnya banyak merekrut dari daerah miskin, komunitas pedesaan, dan wilayah minoritas etnis yang jauh dari ibu kota. Di tempat-tempat ini, gaji militer dianggap sebagai penyelamat sejati, mengingat beberapa data menunjukkan bahwa gaji tahunan ditambah bonus pendaftaran bisa mencapai 4 kali lipat rata-rata nasional. Ini adalah perhitungan suram Kremlin yang sementara berhasil menjaga perang tetap jauh dari meja makan Moskow. Namun, sumber rekrut tersebut mulai menipis dan kini wajib militer bisa menjangkau bagian masyarakat Rusia yang sampai saat ini sebagian besar terlindungi darinya. Pemuda urban di Moskow dan Sankt Petersburg memilih tidak terlibat perang ini. Ini akan mengguncang kontrak sosial rapuh yang dijaga Putin selama 4 tahun terakhir. Jika kamu bayar pajak dan ikuti propaganda, perang tak akan datang padamu. Pajak telah meningkat, propaganda mulai melambat, dan Ukraina perlahan berhasil menembus lebih dalam ke wilayah Rusia. Ada aspek lain dari gambaran militer yang lebih mengkhawatirkan daripada jumlah korban, terkait langsung dengan cara Putin membuat keputusan. Sejumlah sumber yang memiliki akses ke kepemimpinan Rusia mengonfirmasi Putin telah memberitahu lingkaran dalamnya bahwa ia yakin dapat merebut seluruh Donbas pada akhir 2026. Seperti di awal perang, Putin tampaknya benar-benar yakin dengan klaimnya. Pejabat intelijen Ukraina punya alasan berbeda mengapa ia meyakininya. Mereka yakin para jenderalnya berbohong padanya melalui laporan palsu ke rantai komando, mengklaim kemenangan sudah dekat. Ini bukan fenomena baru dalam budaya militer Rusia. Ini hanya lanjutan dari yang sudah terjadi. Tahun 2024, komandan dicopot karena hal serupa, tapi mungkin mereka bukan satu-satunya dan bisa jadi hanya kambing hitam para pemalsu sebenarnya. Meski banyak orang dekat Putin memahami situasinya, tidak jelas apa yang diketahui dan dipahami Putin sendiri. Rusia kini dipimpin oleh seseorang yang mengambil keputusan strategis dari intelijen palsu, dikelilingi bawahan yang takut bicara jujur, dan menjalankan perang yang menelan 30.000 tentaranya setiap bulan. Tak heran parade kemenangan 2026 tampak jauh dari kesan kemenangan. Selain kerugian militer, ekonomi, dan dinamika sosial, Rusia berada di bawah tekanan yang semakin besar. Selama 4 tahun, ekonomi sipil dikorbankan demi prioritas perang, dan tekanannya kini makin sulit diabaikan. Pada tahun 2026, terjadi kenaikan pajak dan inflasi yang meningkat. Sementara itu, pemerintah mengalokasikan sekitar 40% anggaran untuk pengeluaran terkait perang. Negara tersebut telah mengumumkan bahwa mereka hanya memperkirakan pertumbuhan PDB sebesar 0,4% tahun ini dibandingkan prediksi yang lebih optimis sebesar 1,3%. Negara itu juga kehabisan tenaga kerja dengan tingkat pengangguran hanya 2,1%. Namun meskipun angka itu mungkin terdengar menjanjikan dalam situasi biasa, hal ini berbeda bagi negara yang telah menghabiskan 4 tahun terakhir dalam perang. Tingkat pengangguran yang rendah ini menandakan perusahaan Rusia kekurangan tenaga kerja untuk direkrut. Bisnis saling bersaing dengan menawarkan upah lebih tinggi, dan biayanya dibebankan kepada konsumen, yaitu warga Rusia. Jadi para pekerja Rusia terjebak dalam lingkaran di mana mereka secara nominal mendapatkan lebih banyak uang karena bisa memilih pekerjaan, namun akhirnya harus membayar lebih mahal untuk hidup. Konsekuensi sosialnya juga terlihat dalam data. Indeks kebahagiaan umum Rusia turun ke titik terendah dalam 15 tahun pada April 2026 menurut lembaga survei negara. Anehnya, terakhir kali indeks ini serendah ini adalah ketika Putin akan menjadi presiden untuk kedua kalinya pada tahun 2011, menggantikan wakilnya Medvedev. Persetujuan terhadap Putin turun ke level terendah sejak invasi dimulai. Ada dimensi geopolitik di balik situasi Rusia dan stagnasi yang menjadi pedang bermata dua bagi ekonominya. Sebelum lanjut, jangan lupa berlangganan The Military Show. Kami upload video tentang perkembangan militer, geopolitik, dan konflik global.
Konfrontasi Presiden Donald Trump dengan Iran yang memicu blokade Selat Hormuz membuat AS rekah mencabut sebagian sanksi terhadap Rusia dalam penjualan minyak ke India. Ini merupakan keuntungan besar yang telah menambah lebih dari 100 juta dolar per hari ke pendapatan pajak Putin. Uang itu dipakai untuk membeli senjata, suku cadang, teknologi, serta menjaga dukungan politik dari Tiongkok. Pendapatan minyak 100 juta dolar per hari tidak menurunkan inflasi. Saat Trump berkuasa, Putin yakin Trump akan sepenuhnya mendukung Rusia. Negosiasi awal berfokus pada upaya Trump memaksa Ukraina menerima kesepakatan menyerahkan wilayah yang diduduki tanpa imbalan. Upaya itu gagal dan Trump juga secara terbuka mundur dari perundingan Rusia-Ukraina. Meninggalkan yang pertama hanya dengan Tiongkok dan yang kedua dengan sebagian besar Eropa Barat yang telah mengidentifikasinya dengan benar. Ukraina menjadi target utama Rusia untuk merebut kembali wilayah Soviet yang hilang dan mereka segera bergerak dengan kolaborasi dan donasi militer. Jadi setiap pengaruh yang menurut Putin ia miliki terhadap Trump sekarang sudah hilang. Sementara Ukraina telah secara drastis mengurangi ketergantungannya pada bantuan dari Ayarasat sendiri. Jika tekanan ekonomi gagal meruntuhkan Rusia, pembatasan informasi mungkin bisa. Pada akhir musim 2025, Kremlin mulai mempromosikan Max, sebuah alternatif buatan Rusia untuk Telegram, yang sebenarnya sudah dianggap sebagai jejaring sosial yang didominasi oleh penutur bahasa Rusia. Jaringan baru ini tampaknya tidak menghalangi penyidik Dinas Keamanan Federal, sehingga FSB bisa melihat apa yang Anda tulis. Beralih ke Max berarti meminta warga sipil dan militer untuk membiarkan diri mereka diawasi. Reaksi sangat besar, dengan blogger strategis menyarankan hal ini bisa menyebabkan runtuhnya komando garis depan karena aplikasi tidak punya fitur keamanan dasar. Hanya beberapa bulan setelah promosi tersebut, pemerintah berbalik arah dengan alasan yang disebut-sebut sebagai kurangnya keamanan sebagai alasan utama. Seorang sumber Kremlin menyebut percakapan di pesta makan malam di sana didominasi satu topik, yaitu internet. Mereka menyarankan bahwa dengan arah yang diambil Rusia saat ini, negara itu akan mulai terlihat lebih seperti Korea Utara. Ini patut dicatat karena dalam 1 dekade terakhir, Rusia berupaya meniru sistem kontrol internet Tiongkok. Jurnalis Ksenia Sobchak, putri Anatoly Sobchak, mantan wali kota Sankt Petersburg dan mentor politik awal Putin, mengatakan kepada The Guardian bahwa ia yakin hanya soal waktu sebelum otoritas Rusia memblokir seluruh platform media sosial Barat. Berbeda dengan Tiongkok yang internetnya diawasi tapi setidaknya tetap berfungsi stabil, Rusia tak mampu memantau warga atau menyediakan koneksi stabil. Contohnya, para pelaku bisnis mengeluhkan bahwa mereka terus-menerus kehilangan akses broadband yang kemudian dijawab pemerintah bahwa mereka sedang berusaha mematikan akses internet untuk target-target vital demi meningkatkan keamanan, yaitu agar mereka tidak mudah dilacak oleh drone. Meski berhasil, inilah tampaknya arah yang diinginkan urusan domestik Rusia, di mana ruang informasi makin tertutup dan setiap penutupan memicu gelombang kemarahan baru. Masyarakat bisa mengakali pembatasan atau mempercayai propaganda pemerintah, sehingga sistem media dan pendidikan makin militan dan setara rezim Soviet. Dan kita semua tahu bagaimana akhirnya bagi Soviet. Situasi saat ini paling jelas terlihat dari lingkaran dalam Putin, di mana keberuntungan telah berubah arah. The Guardian, lewat wawancara dengan sejumlah orang di lingkaran kepemimpinan Rusia dan pejabat penting, menyebut Putin sebagai pemimpin terisolasi yang dikelilingi elit yang mulai kecewa. Tentu saja, mereka tidak merencanakan pergantian pemerintahan secara terbuka karena itu berbahaya bagi mereka. Ada pembicaraan tentang hilangnya kepercayaan terhadap pemimpin Rusia saat ini, dan hilangnya kepercayaan itu pada dasarnya berujung pada perlahan-lahan melemahnya pemerintahan otoriter di negara tersebut. Putin tampaknya menyadari narasi tentang kondisi pikirannya dan kemampuan kepemimpinannya. Laporan intelijen Eropa yang dibagikan ke media awal Mei dan diduga dibuat oleh negara Eropa mengklaim bahwa langkah-langkah keamanan di sekitar Putin telah diperketat secara signifikan sejak bulan Maret karena kekhawatiran akan kemungkinan plot atau upaya kudeta, serta mengisyaratkan bahwa mantan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu bisa muncul sebagai ancaman. Seminggu setelah laporan-laporan tersebut beredar, Kremlin merilis sebuah video yang diproduksi dengan sangat hati-hati yang memperlihatkan Putin mengunjungi mantan guru sekolahnya, Vera Gareyevich, di pusat Moskow. Putin tampak santai dalam video itu, mengenakan pakaian kasual, seolah ingin membantah anggapan bahwa dia bersembunyi di bunker. Namun, pementasan ini menunjukkan adanya tekanan. Setelah 25 tahun berkuasa, Kremlin merasa perlu merilis rekaman Putin membeli bunga untuk membuktikan dia tidak takut.
Pemerintah membantah skenario Shoigu dengan menangkap beberapa pejabat dekat mantan Menteri Pertahanan itu, sehingga makin mengisolasinya dari lingkaran dalam Putin. Banyak analis meyakini ancaman nyata bagi kekuasaan Putin kemungkinan datang dari lingkaran dalamnya sendiri. Ini akan menjadi seseorang yang memiliki akses, dukungan institusional, dan keyakinan bahwa arah saat ini benar-benar membawa bencana. Kelompok pribadi tampaknya belum ada hingga saat ini. Kelas penguasa dan oligarki Rusia tampaknya mengalami lenyapnya rasa tanggung jawab. Semua orang takut pada Putin dan tak seorang pun mempercayainya. Presiden Rusia telah menghabiskan sebagian besar 3 dekade terakhir membongkar kelas atas dan menggantinya dengan elit yang sepenuhnya tunduk kepadanya. Tidak ada yang benar-benar ingin mengambil langkah pertama. Sebaliknya, para oligarki bersembunyi baik di dalam Rusia maupun benar-benar keluar dari negara itu, menunggu sampai sesuatu yang tak terelakkan terjadi dan berharap orang lain yang akan membongkar rezim Rusia saat ini. Namun orang-orang yang sebenarnya memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melakukan perubahan justru lumpuh hanya menyaksikan ekonomi negara tenggelam ke dalam kehancuran. Bahkan jika kita mengesampingkan semua hal lain, korban jiwa, krisis wajib militer, tekanan ekonomi, pengetatan informasi, kekecewaan para elit, masih ada dimensi geopolitik dari perang di Ukraina dan arah perkembangannya saat ini. Robert Service, salah satu pakar terkemuka Inggris dalam sejarah Soviet dan geopolitik, menyebut invasi Putin ke Ukraina sebagai kesalahan geopolitik besar, dan dia bukan satu-satunya yang berpandangan demikian. Pertimbangkan apa yang dimiliki Rusia dan pilihan tindakan Putin. Awal 2010-an, Rusia adalah negara adidaya energi, duduk di setiap meja internasional utama, memiliki hubungan fungsional dengan Eropa, dan bisa memanfaatkan persaingan Tiongkok Amerika Serikat untuk keuntungan Moskow. Putin memutuskan hubungan dengan Barat, menyerang negara tetangga, dan mengubah Rusia dari pemain penting menjadi paria geopolitik yang bergantung pada dukungan Tiongkok dan drone Iran. Meski perdamaian tercapai dengan syarat yang dapat diterima Kremlin, dan Putin bisa mengklaim bahwa tujuan ambisiusnya pada 2022 telah tercapai, posisi geopolitik Rusia sudah mengalami kerusakan permanen. NATO berkembang dengan menambah Finlandia dan Swedia, menggandakan perbatasan darat dengan Rusia, dan semakin mencekik akses Angkatan Laut Rusia ke Laut Baltik. Pengeluaran pertahanan Eropa melonjak tajam, dengan negara-negara di seluruh benua akhirnya memenuhi persyaratan NATO sebesar 2% dari PDB, di mana ekonomi terbesarnya berjanji akan meningkat hingga 3,5% dari PDB melalui upaya kolaboratif dan pembangunan infrastruktur. 4 tahun setelah serangan drone, rudal, dan tank, Ukraina kini menjadi kekuatan militer tangguh dengan hubungan erat dengan intelijen Barat dan industri pertahanan. Reputasi Rusia sebagai kekuatan militer menurun drastis, hingga hampir tak ada lagi pembeli peralatan militernya, kalaupun mereka masih punya peralatan cadangan untuk dijual. Ingat, sudah berkali-kali dikemukakan bahwa Putin melihat Ukraina hanya sebagai awal. Saat perang dimulai, analis mengira dia akan menguasai Ukraina yang lemah dan lanjut konflik dengan NATO pada 2025. Garis waktu itu kemudian bergeser ke 2027, lalu hanya secara samar-samar menjadi dalam beberapa tahun setelah perang. Saat ini tidak jelas apakah Rusia bahkan mampu melancarkan serangan ke negara lain. Meski begitu, agresivitas Putin tampaknya tetap tinggi. Selama 25 tahun, dia membangun citra sebagai pria yang memulihkan martabat Rusia, berani melawan kemunafikan Barat, dan kini di usia 73 tahun mulai tampak menua. Citra itu mulai retak. Penguasa yang dulu membawa stabilitas setelah era 1990-an yang penuh gejolak, kini telah membuang warisan tersebut. Jadi, semua ini akan berakhir di mana? Sejujurnya, tak ada yang tahu, bahkan orang terdekat kepemimpinan Rusia. Musim semi 2026 menunjukkan bahwa perang di Ukraina kemungkinan akan terus berlanjut setidaknya hingga akhir tahun itu. Sementara itu, Rusia harus bertahan menghadapi tekanan domestik yang bertubi-tubi, satu generasi korban jiwa, ekonomi yang kacau, ruang informasi yang tertutup dari kenyataan, dan para elit yang duduk di meja makan membicarakan betapa miripnya Rusia dengan Korea Utara. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, berlanggananlah ke acara militer untuk mendapatkan analisis mendalam tentang konflik dan kekuatan yang membentuk dunia. Dan jika Anda ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana tepatnya militer Rusia bisa runtuh hingga menyebabkan hal ini, tonton video ini. Dan terima kasih seperti biasa sudah menonton.